Oke, Oke. ini juga coba saya recording pribadi. Izin saya buka untuk Zoom meeting malam ini ya, Mas Tony, Coach Rahman, Mas Pipin. Selamat malam, Mas Vicky. Salam kenal Ya, sebelumnya. Perkenalkan alhamdulillah. saya Wempi, Mas. Saya di tim operasional. Sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih banyak waktunya yang sudah Mas Vicky berikan malam ini untuk hadir di meeting perdana kita. Sesi malam ini sangat penting bagi kita untuk menyatukan visi. Di sini Infinimo hadir bukan hanya sekadar perencana teknis, tapi berkomitmen sebagai pendamping pengembangan proyek end-to-end. Visi utama kita tentunya sama, yaitu mewujudkan Bukit Raya Residen ini sebagai kawasan hunian pilihan utama di Tenggarong. Nanti kami akan memaparkan strategi yang kami sebut sebagai roadmap 60 hari pertama. Untuk proyek Hmm, ini, kami akan membawa satu prinsip utama ya Mas. Kita tidak membangun rumah terlebih dahulu, melainkan kita membangun fondasi bisnisnya terlebih ya. dahulu. Artinya Hmm, fokus kita di 60 hari ke depan bukan langsung melompat pada konstruksi fisiknya, tapi membangun ekosistem bisnis yang solid agar proyek itu terjamin dalam tiga pilar yaitu legal dan layak, bankable, dan profitable otomatis. Kami juga sudah menyiapkan 10 program kunci untuk mencapai target tersebut yang nanti akan disampaikan oleh Mas Tony. Nah, sebelum bedah lebih detail mengenai strategi dan roadmap-nya, mungkin alangkah baiknya jika saling memperkenalkan diri lagi lebih dahulu. Salam kenal, saya Wempi, selaku operasional, yang kalau Mas Ucim kemarin ke Tenggarong, saya yang membackup dari sisi operasionalnya yang di kantor Mas Kiki. ya, Lalu ini sudah. Lalu ini ada Mbak Galuh yang sebagai operator untuk Zoom kita malam ini. Beliau adalah staf dari Ilpedimo. Ada Mas Ucim dan Mas Tony, itu selaku tim ahli Ilpedimo. Dan tamu istimewa kita, Coach Rohman. Malam, Coach. Yang nanti juga Ya, malam akan Mas memberikan Wendy semua. ujangan untuk kita agar di proyek Bukit Raya Residen ini berjalan dengan sesuai dengan harapan kita tentunya. Nah, untuk waktu dan kesempatannya, Coach, untuk pertama, saya persilakan untuk memberikan patah dua kata, Coach, untuk meeting kita malam ini. Monggo, Coach Rahman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malam ini kita bisa berkumpul. Kalau misalnya ini saya mau lihat ada Mas Wempi. Selamat bertemu lagi Mas Wempi. Ada, kalau boleh tahu Pak Diki ini di apa? Pak Sugeng, apanya Pak Sugeng? Saya anaknya Pak Sugeng. Alhamdulillah, siap, 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 siap. Oke, ini pertama kali ya untuk kita Zoom meeting masalah teknikal untuk yang di proyek Tenggarong ya Mas Diki ya. Ya, Kemudian ada Coach Ucim, ada Mas Ucim juga, ada Pak Tony, Mbak Galuh juga. Intinya saya mengucapkan selamat untuk teman-teman Tenggarong sudah take action untuk memulai proyeknya. Tapi ingat Mas Diki ya, keberhasilan itu cuma soal waktu. Ya, cuman berproses itu memang butuh waktu, jadi harus sabar. Ya, insya Allah dari tim Infonimo akan siap membantu dan kemarin sudah didatangi sama Mas Ucim di sana ya. Insya Allah nanti kita berproses. Apa tadi Mas WMP sudah ada tiga pilar yang harus diutamakan dulu. Jadi memang proses untuk membangun rumah subsidi pun juga tidak langsung klik, langsung selesai. Gitu. mm-mm. Dan ini untuk roadmap-nya, monggo langsung saja nanti siapa yang mau menjabarkan Pak Mas WMP atau Mas Ucim atau Pak Tony. Nanti dengan Mas Tony, Coach, yang nanti Oh akan siap. ini. Oke. Izin kalau Eh, gitu saya share screen ya, Coach, kalau gitu ya, Coach. oke. Nanti Tadi share saya screen-nya share. sama Mas Wempi. Kayaknya ini kita kan sama-sama Surabaya, Mas Wempi ya. Waktunya ngopi ini sudah berapa tahun nggak ketemu ini? Waduh, saya harus merapat ke coach nih, harus banyak mendulang Iya, ilmu kan tambahan kantor dari kita coach baru ini. ini. Kantor kita kan baru ini ya. Betul sekali. Makanya nanti di datangi lah di itu kan aksesnya juga gampang kok. Kalau misalnya dari Surabaya juga selalu dekat.
Siap coach, perintah. Oh, Baik. Oke, terima kasih. Dan untuk pembukaannya, saya lanjutkan ke teman-teman yang ada di sana. Monggo, Coach Tony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Share screen saya sudah terlihat ya Mas Tony. Ya, Iya. sudah. Siap, silakan Kak. Ini sepertinya ada ownernya nih, Pak Sugeng juga hadir, mungkin bisa dipersilahkan untuk memperkenalkan diri ke saat, atau Oh, mungkin siap, Mas siap. Wendy yang ini bisa menyapa. Silakan. Oke, siap. Malam Pak Sugeng, salam kenal Pak. Selamat malam, Pak Kos. Siap, salam kenal Pak Sugeng. Saya dengan WMP Pak, yang tempoh hari sudah chat WA sama panjenengan. Ini Iya, akhirnya iya. bisa tatap muka, meskipun via Zoom dulu ya Pak. Kalau Mas Ucir sudah langsung ketemu sama Pak Sugeng ini di Tenggarong. Nanti Ya, next, sudah. kalau saya ditugaskan, saya akan berangkat ke sana. Nah, Iya, iya. ini malam ini kita akan lanjut ke pemaparan. Izin saya share screen ya Pak Sugeng, Mas Tony. Ini. Wah, Siap. Untuk notulennya nanti kita sudah siapkan Mas Diki, Pak Sugeng, sekaligus untuk rekamannya. Jadi nanti setelah selesai kita meeting, malam ini segera saya akan upload itu untuk rekamannya dulu. Untuk notulennya maksimal besok pagi kami akan kirim. Oke. Sekaligus untuk ini ya, pemaparan materi yang kita berikan malam ini juga tentu. Oke. Siap. Monggo Mas Tony. Oke, baik ya, terima kasih. Saya ucapkan selamat malam ya buat teman-teman semua, khususon buat tuan rumahnya nih, Pak Sugeng dan ada Mas Diki, gitu ya. Namun Ya. mungkin sebelum saya melanjutkan, gitu, kalau Pak Sugeng kan mungkin sering interaksi dengan saya dan kenal kita juga di Sekolah Rumah Subsidi Indonesia. Baru kemudian Pak Sugeng berniat untuk membuka perumahan. Tentu ketika nanti pada saat kita menjalankan itu kan kita memakai bendera PT, kan begitu ya. Nah, Iya. saya itu tentu perlu untuk di awal ini mungkin mohon izin ya Mas Wendy ya, saya memberikan kesempatan untuk Pak Sugeng menjelaskan kira-kira PT yang mau kita pakai ini akhirnya PT apa gitu ya. Apakah PT yang sama yang ditulis di brosur ataukah ada perubahan. Terus kemudian nanti mungkin saya mohon izin Mas Diki juga malam hari ini bisa memperkenalkan diri. Kira-kira di proyek ini Mas Diki berperan sebagai apa? Apakah CEO-nya gitu atau apa gitu, sehingga sebutannya nanti itu tentu itu menjadi acuan kita. Jadi mungkin sebelum saya paparkan tentang strategi 60 hari ke depan, saya mohon untuk ini berkenan memperkenalkan diri supaya teman-teman di Infinimo secara keseluruhan ini menjadi kenal. Kurang lebih sebegitu. Ya, mungkin Pak Sugeng dulu, baru kemudian nanti dilanjutkan Mas Diki. Perkenalkan singkat Oke, saja. iya. Monggo, Pak. Terima kasih atas waktunya. Kenalkan saya Pak Sugeng dari Garong yang mau membuat perusahaan mau belajar untuk jadi developer yang dibimbing oleh Serasi dan Infinimo. Dan untuk PT yang kami gunakan tetap menggunakan PT Sumber Kiri Agung Gemilang. Benar. SGAG. Untuk kedepannya untuk masalah lahan, untuk kemarin ada sedikit masalah dengan lahan karena adanya semacam tumpang tindih dengan HGU PT MHU yang bergerak di bidang pertambangan yang saat ini sebetulnya sudah tidak aktif lagi gitu. Cuman masih pengusahaan PT MHU itu. Untuk yang keduanya masalahnya ada orang yang mengklaim, cuman sebagian lahan kita yang diklaim, cuman yang diklaim itu yang mengklaim itu bukan pemiliknya langsung, tapi
Pak RT yang dulu pernah bertugas di RT di situ di RT 13 eh, di Ibu Darat gitu. Namun setelah ditelusuri ternyata surat yang dipakai itu cuma sekedar surat surat dari desa saja, belum sampai ke SKPD kecamatan atau yang lainnya. Jadi cuma sekedar kayak surat rekomendasi dari desa gitu. Jadi tadi sudah saya koordinasikan dengan yang bagian penjualan tanah saya tadi itu. Infonya baru saja menemui kepala dinas pendidikan karena itu terkait dengan berdirinya sekolah SD yang katanya penjualnya itu mengklaim lahannya ada itu. Dan ternyata setelah didatangi di dinas pendidikan, dari dinas pendidikan minta agar secara resmi minta penjelasannya, jadi harus bersurat gitu. Ya, jadi mungkin besok akan dibikinkan surat untuk minta penjelasan dari SD tersebut kapan dihibahkannya tanah tersebut atau dibelinya tanah tersebut gitu. Mungkin untuk masalah di sini sementara sampai sampai di sini. Jadi untuk kelanjutannya nanti akan diinfokan untuk perkembangannya gitu. Terima kasih. Ya, oke. Baik, itu ya. Jadi buat teman-teman Infinimo, Pak Sugeng ini beliau adalah salah satu anggota atau alumni dari Serasi ya. Itulah kenapa proyeknya kita dampingi gitu ya. Karena memang sampai sejauh ini kita fokus untuk mendampingi proyek-proyek alumni gitu. Oke, terima kasih Pak Sugeng ya sebagai owner dari PT, kemudian owner dari perumahan ini begitu ya. Nah, terus kemudian monggo kesempatan berikutnya supaya kita saling kenal enak karena kita ini kan punya durasi waktu ya, sekian belas bulan gitu akan bersama. Tentu menjadi saling kenal itu menjadi hal bagus. Gitu. Monggo Mas Diki ya untuk bisa Ya, memperkenalkan diri singkat saja, nggak apa-apa. Nanti beberapa hal background untuk perumahan, permasalahan dan lain-lain itu bisa nanti kita bahas fokus di ini ya di kesempatan berikutnya. Monggo, silakan. oke. Perkenalkan saya Diki. Di sini saya sama dengan Pak Sugeng. Saya kebetulan anaknya Pak Sugeng. Terus saya bekerja juga di PT SGAG untuk apa namanya perumahan Bukit Raya Residen ini. Bisa dibilang sih secara struktural ini mungkin ketua pelaksana, ya bisa dibilang semacam itu. Jadi ya masih belajar, saya masih banyak Oke. kurangnya. Jadi untuk yang senior-senior ini mohon bimbingannya lah. Baik ya, ini malu-malu nih menyebut CEO ini. Ini sebenarnya CEO yang baru ditemukan ya Pak Sugeng atau bagaimana Pak Sugeng? Saya baru kemarin. Oke, baik ya, terima kasih Iya. pengenalannya. Ini memang tentu saya bisa membaca sebenarnya karena bisnis perumahan itu kan bisnis yang berjalan untuk kurun waktu ke depan ya, kemudian lama karena memang masa depan perumahan itu tidak ada habis-habisnya, selalu cerah terus gitu kan, mungkin akan bergeser atau pindah tempat saja. Tapi yang penting di sini fungsi dari Infinimo itu kita pengen siapapun proyeknya yang kita dampingi itu pada akhirnya menghasilkan SDM-SDM yang kemudian hari itu bisa berkembang, tumbuh, dan berjalan sendiri tanpa kami. Itu tujuannya itu memang di situ. Karena memang ya jujur aja, kita itu tidak mungkin bisa mendampingi selamanya. Nah, jadi Mas Diki ya, manfaatkan betul ketika proses pendampingan ini berlangsung, karena tentu banyak sekali transfer-transfer ilmu itu yang membuat Mas Diki dan tim ya. Jadi kalau saya nyebut, ini izin menyebut Mas CEO gitu aja ya, biar gampang ya. Gitu ya. Kalau Mas CEO nih, ini tentu itu menjadi hal bagus ya, dan mudah-mudahan kita bisa sering saling memberi manfaat. Itu aja. Oke, baik ya. Saya
Tony Rahman bertugas untuk menjelaskan hal-hal teknis ya. Ini kita sudah buatkan ya secara tim hasil analisa dari Coach Ucim kemarin datang ke lokasi. Ya, dari situ kemudian akhirnya kita bisa menyusun ya untuk 60 hari ke depan. Ini berupa paparan, ini nanti ada PDF-nya akan kita kirimkan berikut notulen malam hari ini. Termasuk apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Sugeng itu udah pasti kecatat loh. Ya, Ya, karena ini kita juga diikuti oleh eh, Mas ini ya Pak WMP ya, itu sebagai kepala operasional. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai ya. Jadi Bukit Raya Residen ini judulnya adalah Roadmap 60 hari pertama membangun fondasi bisnis perumahan gitu ya. Nah, di sini saya memakai kata fondasi karena kalau fondasinya salah, itu udah pasti ke depannya jadi salah juga. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita bicara dan fokus kepada fondasinya dan fondasi ini kita bangun dalam kurun waktu 60 hari ke depan. Oke, tolong slide berikutnya, Mas Wembi. Next slide. Nah, ini executive summary-nya ya. Jadi status proyek saat ini, tentu saat ini apa sih yang sudah kita miliki begitu ya? Apa yang sudah kita miliki saat ini? Di sini tertulis secara teknis ya, memang proyek ini itu sudah siap dieksekusi atau kita sudah siap start ya. Satu adalah legalitas PT. Ya, legalitas PT yang tersedia itu plus lahan yang kurang lebih 4 hektar. Meskipun tadi ada background atau ada cerita bahwa masih ada legalitas yang perlu dituntaskan tentang kepemilikan. Ya, tapi sekali lagi itu nanti akan kita bahas khusus atau kita bahas di grup atau lewat telepon. Tidak harus selalu lewat Zoom, begitu. Legalitas PT. Nah, legalitas PT ini memang eh, saya harapkan sih kita kan ada 2 grup ya. Jadi grup yang pertama itu grup owner kalau saya menyebutnya ya, grup owner. Jadi grup owner itu yang berisi ada Pak Sugeng, ada Mas CEO, ada di situ ya. Nah, di situ nggak usah khawatir, dokumen-dokumen rahasia apabila diupload di situ, kami pun menjaga kerahasiaannya. Jadi kami harapkan dokumen PT itu mungkin besok itu bisa diupload di situ. Gitu ya, Mas CEO ya. Bisa Siap, Pak. diupload di situ dokumen-dokumennya, termasuk kami akan melihat tentang KBLI-nya. Apakah KBLI-nya untuk perumahan itu sudah kita miliki, ataukah kita harus mengajukan lagi. Kurang lebih begitu. Ya. Terus kemudian tentang lahan yang kurang lebih 4 hektar, secara de facto itu kan sudah dimiliki ya, sudah dikuasai. Cuma mungkin de jure-nya. De jure itu surat-suratnya ini yang harus harus di-clear-kan, kurang lebih begitu. Terus kemudian berikutnya adalah master plan dan desain rumah sudah tersedia. Ini mungkin keuntungan kita start dari awal kemarin itu Pak Sugeng secara bijak sudah memesan perencanaan dan perencanaannya juga udah jadi ya, karena atas dasar itulah kita nanti akan berasumsi akan membuat feasibility study itu semuanya dari master plan yang sudah kita miliki. Tentu master plan ini pada akhirnya nanti harus diajukan ke perizinan ya. Namun tentu menunggu waktunya kapan yang tepat untuk mengajukan ke perizinan tersebut begitu ya. Nah, secara fondasi saat ini kita sudah memiliki itu. Sudah memiliki master plan, sudah memiliki fasad, sudah memiliki 3D dan tentu 3D kita itu semuanya original. Ya, ciri khas dari original itu kita memiliki semuanya, termasuk kita memiliki seperti yang di layar ini kalau kita sebut itu insert view gitu ya, pemandangan dari dalam kawasan. Itu kan seperti ini. Terus kemudian gambar kerja dan RAB ini memang bagian dari fase kedua ya, tentu nanti ketika sudah saatnya ini tinggal kita kerjakan saja dan Infinimo siap untuk merampungkan gambar kerja dan RAB. Gambar kerja ini nanti tujuannya ketika kita masuk izin IMB ya, atau saat ini kita sebut dengan PBG. Jadi peralatan untuk mengajukan izin setland kita sudah punya. Tapi untuk mengajukan PBG kita masih butuh yang namanya gambar kerja, begitu. Terus kemudian berikutnya adalah marketing tools, ya, marketing tools. Marketing tool ini yang kaitannya dengan 3D lengkap. Nah, alhamdulillah kita sudah punya yang kemarin di print. Kemudian saat ini oleh grup admin atau grup marketing mereka sedang berlatih, gitu kan. Nah, ini saya harapkan Mas CEO menyadari betul bahwa mesin penjualan Anda adalah marketing-marketing ini.
Dan marketing ini akan kita sebut marketing kosong kalau dia nggak ngerti product knowledge. Ya, makanya setiap hari jangan segan-segan, ya, dan jangan putus asa untuk terus mereka itu berlatih sampai poin-poin itu masuk ke alam bawah sadar. Ya, nah sekarang manfaatkan banyak sekali kan. Ketika tadi bikin video itu kan menjadi berat kalau Anda pakai HP karena apa? HP-nya ini bertugas merekam visual plus audio. Nah, besok Anda bisa lakukan untuk audionya itu pakai HP yang berbeda. Jadi kalau visualnya dari jauh nggak apa-apa, tapi untuk merekam audio itu dekatkan. Ya, dekatkan dengan orangnya. Ya, anggap saja singkatnya pakai 2 handphone. Satu untuk visualnya, yang satu untuk audionya. Keduanya kalau digabung di CapCut, jadi. Kan begitu ya. Karena anak-anak sekarang, saya yakin lah di HP-nya itu selalu ada aplikasi-aplikasi. Ini juga penting sekali ya, Pak Sugeng. Ketika Ya, Pak Sugeng memutuskan Mas Diki jadi CEO-nya itu tepat. Ya, karena saya yakin teknologi hal-hal seperti ini nih kan kalau non sewu ya, mungkin kalau generasi saya kan termasuk generasi tua juga ya. Itu kalah teknologi kita, Pak, sama anak-anak muda ini. Itu. Jadi itu nanti tentu bisa di apa itu tugasnya Mas CEO ya untuk membuat marketing stool ya. Marketing stool-nya itu adalah yang ada di buku ya yang kemarin di print kemudian dimasukkan di map itu ya satu persatu begitu. Mungkin satu catatan ya yang kemarin itu belum sempat kita bikin, mudah-mudahan besok bisa dipenuhi, itu tentang peta lokasi ya. Peta lokasi itu, perumahan ini sebenarnya secara tata ruang itu ada di mana sih gitu kan. Itu digambarkan, harus ada petanya. Gitu ya, singkat saja. Yang terkenal di situ bangunan apa, jalan apa itu masukkan. Nah, bisa diasumsikan andekan ya pembeli itu dari Kota Tenggarong. Ya, andaikan. Jadi kota Tenggarongnya juga harus dikasih tahu titik gitu atau buletan gitu. Ini kota Tenggarongnya menuju jalan ini lokasi. Kemudian sertakan bangunan-bangunan yang sudah menjadi titik kumpul atau sudah terkenal sebelum kita. Misalkan sekolah Brimob itu, kemudian SD-nya, barangkali ada pasarnya itu juga sebutkan supaya pembeli itu tahu, oh dari lokasi ini kalau butuh belanja pasarnya di sini. Atau mungkin tradisi-tradisi di situ yang kami tentu nggak mengerti, Mas CEO lebih ngerti. Itu mereka kalau belanja sebenarnya di mana sih gitu kan. Bahkan adanya Indomaret, adanya masjid itu nggak apa-apa Mas sebutkan. Kenapa? Karena itu menjadi selling point kita. Begitu. Gitu ya. Nah, di sini saya punya kesimpulannya di slide pertama ini bahwa di sini fokus 60 hari pertama ternyata betul-betul bukan mengarah pada konstruksi fisik gitu. Ya, tapi kita lebih kepada melakukan persiapan ya, fondasi ekosistem yang kita sebut dengan fondasi ekosistem itu yaitu tadi adanya marketing, begitu ya. Terus kemudian persiapan untuk masuk ke legalitas gitu. Ya, dan adanya kita ini ya, adanya panjenengan, adanya Mas CEO, owner, kemudian legal yang dimiliki, terus kemudian adanya Infinimo yang mendampingi kan begitu ya. Ini kita ini sudah satu ekosistem dan kita akan saling bahu membahu ya untuk membentuk fondasi yang kokoh untuk Bukit Raya Residen ini. Begitu ya. Oke. Slide berikutnya. Ya, slide berikutnya. Nanti nggak usah khawatir, apabila ada tanya jawab kita bisa lakukan di akhir setelah slide itu. Ya. Nah, berikutnya tentang ini, atau tolong slide berikutnya, Mas Wempi. Nah, ini tentang peran strategis ya. Jadi kita sekali lagi ya bukan hanya sekedar perencana teknis ya, tapi sebagai pendamping pengembangan. Jadi tadi sudah saya ucapkan bahwa keberadaan Infonimo ini betul-betul kayak menggembleng ya, menggembleng Mas CEO dan timnya ya. Kalau owner Pak Sugeng kan saya anggap beliau ini investornya, anggap saja begitu ya. Karena nanti Mas CEO ini tentu kan yang akan banyak untuk melakukan eksekusi-eksekusi lapangan gitu. Iya, Pak. Ini kalau ini Mas Diki ini kalau di dalam PT masuk ke akte ya? Masuk. Masuk ke akte pendirian, masuk ya sebagai sebagai direktur ya. direktur. Oke, Ya. baik ya. Jadi gini, Ya. direktur itu kan penanggung jawab penuh sebenarnya terhadap segala aktivitas di lapangan.
Hmm. Ya. Nah, Pak Sugeng tentu sebagai pengawas. Ini kita ngomongin hubungan profesional ya. Hmm. Kalau hubungan kekeluargaan, wis asik ini. Pak Sugeng Iya. ini pemilik kerajaannya, sedangkan sekarang sedang memilih raja gitu kan. Nah, kemudian mengundang Infinimo supaya menggembleng nih, supaya raja paham apa yang harus dilakukan kan gitu ya. Tuh. Hmm. Nah, perumpamaannya seperti itu. Nah, tentu sebagai direktur itu harus ini bertanggung jawab di setiap keputusan yang diambil. Infinimo itu sampai kapanpun tidak akan mengambil keputusan proyek, tapi hanya memberikan pertimbangan dan pandangan sebelum ya Mas Diki mengambil keputusan. Contoh apabila ada dua jalur nih, Mas jalur A seperti ini, jalur B seperti ini. Tugas kami hanya menjelaskan jalur itu. Kalau Hmm. dimintain pertimbangan kira-kira yang bagus itu jalur yang mana, tentu akan kami jawab Oh ya ya, sesuai siap. kapasitas kami kan begitu. Baru nanti untuk tanggung jawab ketika mengambil keputusan itu sepenuhnya ada di Mas Diki gitu loh ya, jadi Mas CEO. Hmm. Jadi Mas CEO ini harus tahu betul bahwa segala sesuatu yang diambil itu ada konsekuensinya, konsekuensi berhasil dan konsekuensi gagal kan gitu ya. Tapi Hmm. kalau semuanya dilakukan secara terukur, ini menjadi keputusan bijak. Jadi keputusan yang ngawur itu keputusan yang tidak terukur. Sukses tidak terukur itu pasti lawannya gagal tidak terukur. Itu pasti, Mas. Jadi sukses itu harus terukur ya, dan potensi gagal harus terukur juga begitu. Itu kan fungsi antara orang profesional sama orang untung-untungan gitu. Hmm. Nah, kita kepingin segala tindakannya itu terukur, pertimbangan-pertimbangan kami juga insya Allah terukur. Yang pertama, ya, ini ada 3 pilar kan. Satu, legal dan layak gitu. Legal dan layak ini kelihatannya satu kalimat yang apa ya mudah diucapkan, tapi menuju perumahan ini legal itu betul-betul butuh effort, biaya, cara, ya, termasuk pemenuhan syarat. Ya. Karena legal Hmm. di sini memastikan perizinan dari tata ruang ya, perizinan itu sesuai dengan yang ditentukan oleh tata ruang. Ya, khususnya di sini kalau kita bicara tentang perizinan sesuai tata ruang. Ini kalau kita bayangin ya, perumahan itu kan sebenarnya cuma 2 benda ya kalau kita ngomongin bendanya. Ada tanahnya, ada rumahnya. Betul kan, Mas? Ya. Betul ya? Ada tanahnya, ada rumahnya. Saat ini tanahnya ini ada, rumahnya belum ada. Kan gitu Hmm. ya. Jadi seolah-olah kan tanahnya ada kok, tinggal bangun aja selesai. Kan gitu. Tapi ternyata tanah itu tidak ada harganya kalau legalnya nggak ada. Nah, disinilah kita akan bicara nanti memenuhi syarat tentang legal tanah. Nah, legal tanah itu juga terbagi menjadi 2. Satu, legal kepemilikan. Yang kedua, legal peruntukannya. Legal pemilikan itu ya berarti bukti kepemilikan. Ketika beli, mungkin dulu ada surat jual belinya yang tercatat di notaris dan lain-lain kan begitu. Tapi kalau kita bicara dengan konteks, saat ini tanah ini statusnya apa? Ini kan masih SKPT. Ya, dan SKPT-nya pun saat ini secara legal bukti kepemilikan SKPT kan sampai saat ini kan belum diupload ya di grup ya, sehingga saya belum tengok secara fisik, belum membaca itu. Tapi ya tentu tanah ini sekali lagi de facto-nya sudah dimiliki, fisiknya sudah dimiliki, tinggal bagaimana caranya supaya surat SKPT ini ya, ini kan kalau nggak salah saat ini kan SKPT-nya masih atas nama pribadi, betul ya? Betul ya? Betul. Ya. SKPT Ya, masih atas pribadi, betul begitu ya Pak? Ini atas ya nama betul. pribadi itu tertulis nama Pak Sugeng atau nama pemilik pertama? Ini yang belum saya Nama tanyakan. saya, Pak Sugeng. Oh, nama panjenengan ya, sudah nama Pak Sugeng semua. Oke, berarti secara de jure dan de facto sudah benar, sudah dimiliki. Cuman karena kita itu nanti ketika mau bergerak perumahan ini kan yang maju bukan namanya Pak Sugeng, yang maju kan nama PT-nya. Betul ya? Ya, Nama betul. perusahaan kan. Hmm. Sehingga PT ini itu saat ini dicari benang merahnya. Kalau memang memiliki tanah ini,
Ya, itu benang merahnya apa sih gitu kan? Makanya ada proses. Kalau nggak salah kan dari Pak Camatnya kan memberikan solusi, ya. Karena SKPT ini kan masih atas nama pribadi, akan dibalik nama menjadi atas nama PT. Tapi ini nanti belum finish. Karena begitu SKPT sudah atas nama PT, itu nanti wajib dirubah menjadi SHGB atas nama PT. Gitu loh. Ya. Saya ulangi ya. Jadi sekarang SKPT masih atas nama Pak Sugeng, betul ya Pak? Nah ini nanti akan dirubah menjadi SKPT atas nama PT. Ya, selanjutnya itu SKPT atas nama PT ini wajib dirubah statusnya menjadi SHGB atas nama PT. Setelah itu baru bisa dipecah-pecah sesuai coupling. Nah itu Pak, urutannya begitu, gitu ya. Ya, urutannya seperti itu. Nah, tentu ketika nanti proses menuju SHGB itu, ada pihak-pihak itu yang wajib kita libatkan supaya sah secara hukum. Itu nanti pasti menggunakan notaris PPAT menuju ke SHGB atas nama PT. Ya, tapi kalau seandainya nih, nanti pada saat kita membicarakan itu, ada usulan-usulan. Oh, ini pakai Pak Camat saja, notaris camat, atau seperti apa. Nah, tentu kami mohon ya dari pihak panjenengan dari pihak PT nih atau pemilik proyek itu memberikan akses kami ke orang yang ngurus ini ya karena secara keilmuan tentu harus kita perdebatkan bagaimana caranya seorang camat itu bisa merubah SKPT atas nama PT berubah menjadi SHGB. Kami tentu ingin tahu prosesnya seperti itu. Tujuannya apa? Untuk melindungi hal-hal yang tidak kita inginkan. Tujuannya itu ya jadi ketika Infinimo sudah terlibat kami itu ingin terlibat itu sampai ke akar-akarnya Pak gitu ini tujuannya untuk kebaikan semua tentu gitu ya gitu. Nah begitu tanahnya itu secara legal kepemilikan sudah oke anggaplah batasnya sampai SKPT atas nama PT sehingga nanti secara peruntukan kita sudah bisa mengajukan PKKPR atas nama PT. Di PKKPR itulah nanti itu hasilnya akan bicara. Secara tata ruang, tanah ini apakah 100% memang bisa buat perumahan, ataukah ada prosentase-prosentase yang muncul. Kalau kemarin kan berita awal yang sempat di-share ke saya, dari Pak Ujim ketika datang ke sana, itu kan bagian depan, itu kan untuk perkantoran, kan begitu ya. Nah, tapi secara fisik, apa sih fisiknya kantor itu? Bisa nggak orang berkantor di ruko kan begitu. Jadi secara perencanaan kita sudah tepat Pak Sugeng. Kemarin bagian depan dibikin ruko ya itu udah tepat. Kalau seandainya nanti di sana ini nggak bisa ruko, nggak bisa bisnis harus perkantoran, gampang. Caranya ya tinggal ditulis saja bahwa itu bukan komplek ruko tapi komplek perkantoran yang bangunannya menyerupai ruko. Itu toh. Jadi jangan terkecoh dengan kalimat-kalimat ini untuk apa. Yang jelas memang di pinggir jalan yang menghadap jalan raya itu setahu saya loh ya. Karena Kaltim ini kan secara tata ruang juga modern. Itu terjadi dimanapun. Di Jawa juga begitu Pak. Tanah yang menghadap jalan aspal, apalagi jalan nasional, itu tidak boleh dipakai hunian. Kalau nggak bisnis ya kantor, berarti ruko. Makanya perencanaan kita depan dibikin ruko itu sudah tepat. Tapi nanti itu kan tepat versi kita ya. Ketika kita nanti maju ke perizinan, ketika kita mengajukan izin set plan, disitulah nanti akan bicara. Makanya ini penting juga nanti. Kalau untuk ngurus surat tanah, mitra kita siapa? Oke, notaris. Secara legal jelas notaris. Karena dia juga pasti akan memproses pajaknya. Gitu. Ya, toh. Nah, notarisnya tinggal apakah notaris PPAT atau notaris atau melibatkan PPAT kecamatan. Karena kecamatan juga ada PPAT. Gitu. Ya. Nah, cuma PPAT-nya kecamatan ini kadang Pak, Nun Sewu Pak, tidak diakui perbankan. Sehingga ketika nanti kita itu berhubungan dengan bank, PKS, ini PPAT camat ini nggak ganggu gitu loh Pak, kalau orang Jawa bilang. Gitu. Yang kepakai itu notaris rekanan bank. Gitu.
Makanya di sini kita harus bijak nih di awal nih. Gitu. Ini yang tak sebut kita bicara pondasi. Gitu. Ya. Yang jelas kita butuh rekanan notaris. Kemudian ketika kita mengajukan perizinan, kita butuh rekanan perizinan. Yang bisa jadi rekanan perizinan ini adalah, karena sampai saat sekarang ya, yang namanya rekanan pengizinan secara resmi itu tidak ada. Karena negara itu berharap orang yang butuh perizinan datang ke kantor perizinan ngurus sendiri. Itu keinginan pemerintah, Pak. Tapi faktanya, ketika Anda maju sendiri, yang ada itu pasti bolak-balik. Ada revisi ini dan itu. Kurang lebih seperti itu kan? Ya kan? Sehingga kita perlu bahasanya orang dalam. Gitu. Ya, atau penghubung ya yang bisa memperlancar ini. Itulah kenapa kemarin Coach Ucim ketika ke sana, ke tempat jenengan, itu sudah saya kasih misi. Pulang, bawa nomor orang perizinan, bawa nama nomornya marketing, nomornya notaris, sama kita cari orang perbankan. Gitu. Nah, ketiganya ini nanti harus berhubungan dengan kami, Pak. Gitu. Disitulah mereka nggak akan berani main-main, karena biasanya kalau sudah tahu kata konsultan dari Jawa, sudah jual aja kata-kata itu sudah. Kita pakai konsultan dari Jawa gitu. Mereka nggak akan berani, Pak. Maksudnya dalam tanda kutip ya, meminta lebih itu nggak berani. Mintanya pasti wajar. Kalau gratis nggak mungkin, kan gitu Pak ya. Gitu ya. Oke, intinya di sini, kembali lagi ke legal itu berarti ada legal tanah, ya, ada legal peruntukan. Nah, kalau ini sudah kita pegang, amanlah kita. Itu ya, apalagi di situ nanti tentu arahnya adalah kita memohon untuk ini buat perumahan. Kalau sudah seperti itu, kita pasang banner, ya nggak ada mungkin Satpol PP kayak atau apa kayak yang akan mempertanyakan ini dan itu gitu loh. Itulah kenapa dari kemarin ketika saya dimintain waktu itu ya Mas Ucim juga minta ini bannernya gimana, kapan dan lain-lain gitu. Saya sampaikan sabar dulu gitu. Jangan sampai kita belum bergerak tapi mengundang orang-orang yang sekiranya itu ada potensi mengganggu. Siapa tahu polsek setempat atau polres setempat atau orang yang tidak suka kan begitu Pak. Tapi kalau legal sudah kita miliki ya siapapun datang silakan kita tunjukin legal kita itu. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, legal dan layak. Kalau tentang kelayakan tentu secara fisik tanahnya memang layak secara teknis ya untuk dibangun rumah satu lantai. Secara lokasi juga layak bisa diakses kendaraan bermotor, bermobil dan lain-lain. Listrik juga nanti menjadi bagian dari survei kita. Kemudian bagaimana dengan airnya kan itu. Karena kan sumber kehidupan itu ya listrik dan air. Nah, sekiranya apakah nanti airnya itu harus secara tradisional caranya seperti apa? Ataukah memang PDAM mau menyambungnya kan itu nanti kita bicarakan lebih lanjut itu ya. Berikutnya adalah bankable. Nah, bankable ini karena gini, Mas CEO dan Pak Sugeng Nun Sewu, ketika kita ngomongin perumahan subsidi, ya, maka saya pastikan tidak mungkin menghindari peranan bank. Ya, syukurnya adalah saat ini tanah ini sudah dimiliki. Padahal teman-teman yang lain untuk menguasai dan membeli tanah saja itu sudah pakai pinjam bank. Nah, berarti di sini kita tidak pinjam bank untuk beli tanah. Tapi bisa jadi ada potensi kita memanfaatkan skema kredit konstruksi untuk membangun. Jadi mau bangun 1.000 unit, 500 unit, itu nggak usah dipikir sudah. Yang dipikir itu mungkin rumah contoh, pematangan, ya, main kit, nah itu mungkin. Untuk starting saja. Selebihnya, kita itu bisa manfaatkan kredit konstruksi. Kredit konstruksi itu bisa berapa persen ya, tergantung. Anda membangunnya berapa persen, membangunnya berapa unit. Kalau 100 unit, anggaplah 1 unit kali 85, ya 85 kali 100. Itu menjadi plafon kredit. Cairnya konstruksi. Kredit konstruksi itu disebut dengan KYG atau kredit jasa gria kalau di BTN. Atau kredit modal kerja untuk konstruksi developer. Gitu ya. Seperti itu. Jadi intinya untuk biaya membangun kita manfaatkan kredit konstruksi itu yang bisa nanti kita pegang.
Oke, ya oke. toh. Yang kedua, ketika ada pembeli, ya, kebayang nggak kalau perumahan kita pembelinya KPR-nya tidak di cover bank, itu pasti sulit jualan. Kalau di cover bank, kita ini hanya mencari DP dan uang proses KPR dan balik nama, itu tak aja. Ya, kisarannya sih antara 8 sampai 12 juta biasanya, begitu. Kalau ditambah, kalau di Jawa itu biasanya sih kita mintanya 15 juta ya kalau marketing-marketing. 15 juta all in gitu bahasanya. Ya, sisanya 1 juta per bulan gitu. Jadi bahasanya dibikin simpel. Ketika kita jualan, ini gimana cara belinya? Ya, ini untuk biaya transaksi, notaris, pajak, ya, bukan pajak ya, tapi biaya KPR. Ya, untuk awal itu nanti ini kan belum kita tentukan ya. Tapi anggap Betul. saja 12 juta, ya, anggap saja 12 juta. Jadi bahasanya ke pembeli itu simpel. Ini untuk biaya awal ya, transaksi sampai kemudian KPR itu totalnya 12 juta, sisanya 1 jutaan per bulan sampai lunas. Itu bahasanya. Ya, makanya di sini tentu kerjasama dengan bank, ya, bank itu akan memberikan kemudahan kalau kita bankable. Bankable itu apa? Bankable itu secara persyaratan. Kalau tanahnya tadi sudah kita penuhi ya, ada legal dan layak, maka berikutnya adalah personilnya. Personilnya ini bankable enggak? Jadi saya harapkan di dalam ketika kita menjalankan bisnis properti ini, khususnya direktur, ya ini slicknya atau BI checkingnya betul-betul dijaga, Mas. Gitu, Iya. ya. Nah, gitu ya. Jadi terjaga. Baru kemudian nanti siapa yang ada di dalam PT itu ya kita kasih pesan yang sama, gitu ya, untuk bisa masuk ke sana. Nah, alangkah bagusnya bank-bank yang kerjasama dengan kita itu yang terlebih dahulu sudah kenal kita itu bagus. Mm. Ya, tapi jangan lupa panjenengan ini kan sedang didampingi Infinimo, maka kami tetap akan menelpon mereka, akan meminta waktu mereka untuk kita tanyain, gitu ya. Kira-kira kalau kita kerjasama dengan mereka, mereka bisa kasih kemudahan apa? Nah, ini di sini saya harapkan ya Pak Sugeng, Mas CEO itu nanti bisa share kira-kira dari bank ini nomornya namanya Bapak ini. Kurang lebih begitulah ya. Jadi siapa yang bisa dihubungi begitu. Tujuannya supaya kami itu nanti bisa mengarahkan, oh kalau bank ini memang orangnya kenal baik, tapi dari banknya sendiri ternyata nggak ada skema ini gitu loh. Ya. Kadang-kadang kan kita kenal baik sama orangnya, itu membuat kita nggak mau beranjak dari bank itu kan, bener nggak? Iya, iya. Kan itu ya, ya kan karena hubungan Gimana kedekatan lah? baik. Tapi permasalahannya banknya ini punya nggak skema yang kita butuhkan? Mm-mm. Dan seandainya punya, secara persentase berapa persen dia cover? Gitu. Ya semua bank kalau kita tanyain mungkin ngelihat Pak Sugeng, lihat Mas CEO, "Wih, ini potensi nih. Di sini nggak banyak pengusaha yang seperti ini. Tapi ini ada developer memenuhi syarat, tentu kita jadi rebutan. Ketika kita jadi rebutan itu kita tanya balik, siapa yang bisa kasih bagus ke kita? Bisa nggak cover kami 100%? Gitu loh. Kan gitu ya. Seperti itu ya. Supaya ini karena kita bicara ke depan ya. Begitu. Mm. Ya. Terus kemudian kita juga akan memastikan bahwa profitable. Jadi nggak mungkin kita mengusulkan itu asal-asalan. Ya, artinya, ini dibikin kayak kemarin nih. Ya, kan kita sedikit ada overlap kemarin ya ketika kita membuat semacam draft untuk voice marketing kan. Ada poin tuh yang kemarin saya korupsi bahwa Mas ini itu tidak apa kabelnya tidak Yes. ditanam di dalam tanah, tetap Mm. ada tiang listriknya. Ya itu namanya rumah subsidi wajar seperti itu gitu ya. Ya. Tapi kan kita punya banyak kelebihan. Mungkin bisa jadi satu-satunya dengan budget sistem bagus gitu loh. Makanya kita Mm. harus punya tagline. Ya, saya itu suka menjadi yang pertama. Karena sebagus apapun, yang pertama itu punya peluang diingat orang. Ya, Perumahan sentimen. pertama, rumah subsidi, Mm. rasa klaster gitu ya. Nah, ini Mas CEO tolong dengan segala kreatifnya, tapi ingat ya parameternya itu ide Anda ini mengurangi profit atau menambah profit, itu aja Mm. ya. Jangan sampai beride tapi nanti mengurangi profit. Karena tugas Infinimo adalah menjaga supaya ini tetap profitable.
Begitu ya. Oke. Ya, setuju. Berikutnya, next slide. Next slide. Oke. Nah, di sini kita ngomongin visi pengembangan proyek nih. Jadi, saya izin tak minum dulu. Oke, kita lanjut gitu ya. Nah, ini visi kita nih ya, mewujudkan Bukit Raya Residen sebagai kawasan hunian pilihan utama di Tenggarong. Jadi gini, mungkin kita sekarang bisa menganggap ya, atau beranggapan, oh saat ini pesaing kita itu jelek-jelek, Pak. Pesaing kita itu di situ saat ini ada rumah komersil, harganya tinggi. Ya, kalau rumah subsidi itu ya pokoknya jelek-jelek lah, seadanya dan lain-lain. Tapi ingat loh ya, pesaing itu bisa muncul kapan saja loh. Siapa tahu selama ini mereka itu nyari contoh. Begitu kita membangun, ternyata ada developer lain yang punya tanah di sekitar kita, nggak tahu ya kita ya. Tiba-tiba mereka akuisisi lahan juga, kemudian mereka bikin bagus gitu kan. Nah, sebagus-bagusnya yang mereka bikin, jangan sampai celahnya terlalu jauh dengan kita. Ya, makanya di sini kita ini harus punya visi ya. Meskipun nggak ada pesaing, kita anggap aja ada pesaing. Gitu. Makanya kita bahwa hunian itu layak huni. Betul-betul layak huni lah ya. Namanya kita ini kan jualan rumah untuk dihuni manusia ya. Layak huni di sini ya betul-betul layak gitu loh. Ibarat untuk keluarga baru itu begitu masuk, semuanya kebutuhan dia udah kita pikirkan. Oh, ada kamar mandinya, ada kamar tidurnya, ada ruang tamunya. Meskipun interior kita nggak ikut-ikut. Kalau interior itu terserah mereka. Begitu. Nah, di sini juga saya harapkan kita jangan gampang-gampang merubah spek. Ya, jangan gampang merubah spek, apalagi merubah tipe. Karena rumah subsidi itu selisih 1 juta aja dari harga ketentuan maksimal pemerintah, itu kita sudah nggak masuk subsidi lagi. Masuknya komersil. Nah, kalau komersil menjadi berat. Begitu. Ya, penting layak aja. Nah, di sini sesuai dengan standar minimum. Nah, di sini nanti mungkin PR-nya ya, ketika kita nanti mulai membangun, itu biasanya selalu jadi perdebatan itu batas tembok belakang. Karena itu kan belakang dengan belakang kan berarti dapur ketemu dapur. Betul ya? Nah, Iya. itu pembatasnya itu betul-betul bukan urusan kita. Karena dia tidak masuk di RAB. Itu. Ya. Nah, kalau seandainya katakanlah, tapi itu sudah umum ya, di mana-mana kalau rumah subsidi itu nanti pembelinya sendiri yang akan mikir bagaimana caranya membuntu itu. Itu. Ya. Nah, memang di sini biasanya ya, para pemilik ini kadang pengen memberikan yang terbaik, tapi akhirnya jadi bumerang. Ya paham. Jadi kita fokus kepada hal utama yang itu kewajiban kita dulu deh. Ekstranya ya itu nanti tergantung kondisi kita. Gitu. Jadi yang penting itu kewajiban pokok kita penuhi, unitnya dulu. Karena nanti ketika kita sudah mulai membangun itu perangnya itu perang sama RAB. Gitu. Ya, perangnya itu sama anggaran biaya ini loh untuk membangun rumah pokok ini loh. Perangnya itu di situ nanti. Gitu. Ya, makanya di sini betul-betul ayo sama-sama kita satukan visi ini. Ya, di sini kita ngomongin tentang layak huni. Itu bukan di atas layak, bukan bermewah, bukan karena memang rumah subsidi. Tapi seminim-minimnya kita akan berbuat maksimal yang kita bisa. Kan gitu harusnya. Gitu ya. Maksimal yang kita bisa gitu ya. Karena dari bahasa ini ya kalau kita bisa kasih bagus kenapa harus jelek kan begitu ya. Tapi kalau kata bagusnya ini merusak ya RAB batas yang sudah kita tentukan bersama. Ini saran nih. Contoh kalau biaya pembangunannya tertera di situ 80 juta atau 82 juta. Itu biarkan kontraktor yang berpikir. 82 juta supaya jadi rumah itu seperti apa sih kan begitu. Ya. Atau seandainya kita mau mencoba membangun sendiri, ya nggak ada masalah. Kira-kira kalau kita terjemahkan 80 sekian juta ini jadi unit rumah, betul-betul jadi nggak sih? Pilihan-pilihan apa yang kita bisa pilih? Nah, nanti di sinilah biasanya kontraktor yang cerdas itu, dia akan punya literasi pembanding. Contoh, kloset. Merek kloset itu beda merek, beda harga, tentu beda kualitas. Biasanya yang diambil itu yang kelihatan bagus, bukan bagus beneran.
yang kelihatan bagus. Begitu juga mereka ketika ngechat. Nah, secara teknis, ya, saya harapkan kita itu tidak terlalu masuk kepada hal rincian yang seperti ini. Biarkan ini menjadi wewenangnya kontraktor. Kalau seandainya kita memang punya orang in-house atau kontraktor yang kita hire, perintah kita itu kasih yang simpel saja. Ini anggarannya sekian, sudah jadi unit rumah. Pikiran, ya. Karena apa? Developer itu berpikir makro, bukan mikro. Yang berpikir mikronya itu kontraktor. Ini kadang-kala keliru. Developer, tapi berpikir mikro. Ya, pusingnya nggak habis-habis. Mm-mm. Gitu. Jadi tidak harus semua ahli gitu loh. Gitu. Hal-hal mikro itu, ahli pun ternyata segitu doang gitu loh. Lebih baik kita pegang batasannya. Ya, jadi di dalam rumah subsidi, imamnya itu adalah batasan angka. Kamu mau bikin sebagus apapun, jangan lebih dari sekian juta, titik. Gitu. Nah, di sini nanti tentu Mas CEO, saya harapkan di kantor itu setidaknya itu ada CFO-nya, Chief Finance Officer. Chief Mm-mm. Finance Oh, Officer itu berarti yang betul-betul ketat pegang angka. Gitu. oke. Bahkan ketika mau beli kursi, saya rencana mau menambah kursi nih, ada anggaran nggak? Ini CFO yang bisa baca, yang bisa menjawab. Mm-mm. Ya, ya ini bahasa sederhananya direktur keuangan. Tapi kalau bahasa kerennya kita pakai bahasa startup ya, itu CFO, Chief Parah lah. Finance Officer. Itu ya intinya yang Saya bagian benar. bagian ini memang begini Pak Sugeng. Hmm. Kalau untuk proyek masa depan ini masih ini ini nanti bahasa-bahasa seperti itu yang dipakai gitu ya. Harus biasa ya. Oke. Intinya ya direktur keuangan lah Mas gitu ya. Sebagai Oke. nyekel duit ngatur duit gitu ya toh. Nah, Itu harus punya karena nanti itu menjadi tandem jenengan ketika butuh membangun tapi uang belum ada. mm-mm. Butuh membangun uang sudah ada enak nggak usah mikir. Tapi butuh membangun uang belum ada. Nah ini direktur keuangan yang kita ajak berpikir. Ini bulan depan kita butuh bangun ini loh. Setidaknya butuh 3 miliar. Kira-kira gimana ya? Dalam waktu 2 bulan tapi ada uang 3 miliar gitu kan. Nah, ajak tante berpikir gitu. Ya syukur-syukur nemu seorang akunting lah gitu ya. Gitu. Pokoknya dia fokusnya ke situ. Nah, kembali lagi ke itu ini tadi ya ke visi ya, layak huni, mudah diakses, diterima perbankan. Nah, ini saya rasa dari ketiganya ini kita sudah memenuhi syarat semua. Ya, dari desain, dari lokasi, kemudian diterima perbankan ya dengan PT yang tepat. Kemudian itu tadi juga ada di situ ada SLIC gitu kan, sistem laporan informasi keuangan ya atau BI checking ya itu asalkan memenuhi syarat masuk kita gitu ya. Kalau yang lainnya kan teknis saja ya. Kemarin bahkan yang saya dengar itu Mas ini ya Pak Ucim sudah ini ya mengkonektingkan dengan Himpera ya kemarin. Himpera atau Persi untuk asosiasinya? Impera. Himpera, oke ya. Itu kalau kita sudah masuk asosiasi Pak Sugeng, itu biasanya perbincangan setiap hari itu pasti mereka itu sudah ada di posisi pakai bank apa, cair berapa, gitu Pak. Ucapan ngobrol-ngobrolnya itu seputar itu gitu loh. Iya. Gitu ya. Ya, Hmm. kita bergaul dengan mereka itu tujuannya supaya kita itu tahu kondisinya, paham keadaan sekeliling dan kita juga akan meleverage hubungan gitu ya. Meleverage itu memperluas koneksi lah kurang lebih begitu. Ya, yang penting tidak bercampur aduk lah karena biasanya kalau sudah terlanjur nyaman di asosiasi itu saling masuk perusahaan gitu kan. Saya tak masuk perusahaanmu ya, saya tak membeli sahammu ya, kurang lebih begitu. Ya, Hmm. itu kita tidak perlu ke sana, tapi lebih fokus kepada kepentingan kita apa di asosiasi itu cukup. Ya, kalau sekedar ngopi ya mungkin melepas kepenatan sambil bicara nyari-nyari solusi gitu. Karena satu daerah ya, itu tentu menjadi hal bagus juga. Intinya ya banyak teman menjadi banyak cara dan banyak rezeki begitu ya. Oke, slide berikutnya. Slide berikutnya. Ya. Ini nanti PDF-nya juga akan kita kirim ya ke ini ya Mas CEO ya.
Peta Mhm. jalan 60 hari nih ya. Nah, sekarang ini 60 hari ke depan. Ya, karena sebagai CEO kan harus tahu ya, kira-kira 15 hari ke depan ngapain, atau minggu ini ngapain, misalnya dipecah seperti itu, nanti kita bisa breakdown. Tapi di sini secara garis besar saya bagi 4. Supaya 60 hari itu berarti 15 hari, 15 hari, 15 hari, 15 hari. Ya, menjadi kita bagi menjadi 4 gitu. Ya. Anggaplah 15 hari pertama nih, kita ngomongin fondasi data. Nah, tahap 1 ya, kita dari 0 sampai 15 ya. Jadi kita kan sebenarnya secara resmi kan hari Senin kemarin ya mulai ya. Tapi kita meeting baru hari ini, tapi nggak ada masalah. Itu kita akan melakukan pengumpulan data awal, monitoring legalitas tanah, penunjukan notaris, dan inisiasi FS. FS itu feasibility study. Ya, bahasa sederhananya kita akan menyusun studi kelayakan. Itu nanti yang menyusun kami. Data kemarin sudah diambil oleh Pak Ucim ya dari lokasi. Nah, ini nanti berarti dalam 15 hari kita akan tampilkan FS-nya gitu ya. Itu. Nah, tapi di sini ada monitoring legalitas tanah ini. Ya, berarti mulai besok nih kita akan bicarakan tentang proses SKPT ini. Sampai di mana, yang ngerjakan siapa, gitu ya. Karena yang kami tahu, finishingnya SKPT ini adalah terbit SKPT atas nama PT. Sebelum kemudian nanti masuk menjadi SKGP. Karena kalau cuma SKPT, ke bank ketolak. Gitu loh. Karena bank menerimanya SKGP. Gitu. Ya, makanya SKPT itu nanti masih perjuangan awal. Hmm. Hmm. Oke, fokus awal SKPT. Oke. Suaranya ada kah? Halo, Tony, Mas, Maaf, suaranya. ini ya, ngobrolnya putus ya Mas. Bentar, saya Enggak, sorry. Itu oh tadi ini. kepencet ternyata. Mic-nya kepencet, terlalu semangat ini. Siap, siap, siap. Iya, Pak. Ya, gitu. Oke, saya ulangi lagi. Berarti untuk ini sampai 15 hari ke depan, kita itu akan bicara tentang proses untuk SKPT tanah itu sudah sampai mana. Gitu ya. Terus kemudian yang ngurus orang kecamatan itu, karena gini, Pak Sugeng Nun Sewu ya, Iya. kalau yang biasanya kita lakukan, saya itu tidak pernah menggunakan orang kecamatan. Saya itu Mm-mm. langsung serahkan ke notaris, saya tahunya SHGB atas nama PT. Gitu. Terlepas orang notaris ini berhubungan dengan orang kecamatan itu urusannya dia, Iya. gitu. Ya, urusannya dia, gitu. Dan kalau di kita, ya, kalau ini ilmu perumahan ya, saya itu lebih baik membayar uang lebih tapi selesai, Hmm. finish, gitu loh. Ya, toh secara perhitungan nanti DFS itu kan ketemu sih. Sebenarnya izin balik nama dan lain-lain itu kan pencadangannya kalau nggak salah kan ketemu sekian M kan. Iya. Jadi kalau selisih hanya non sewu nih, selisih hanya 50-100 juta, ya kenapa harus kita pertahankan kan gitu kan? Ya tentu saya mencari yang beres, yang kantornya jelas, yang tidak ada pensiunnya Pak. Iya. Karena non sewu orang kecamatan itu ada pensiunnya Pak, tapi notaris tidak ada pensiun. Mm. Pensiunnya notaris itu dikafani, gitu. Ya, gitu. Jadi notaris kita cari notaris yang rekanan bank. Baru kemudian notarisnya ini, kalau memang orang kecamatan ini masih kita pakai, ini kita hubungkan keduanya. Supaya Pak Camatnya itu juga tahu bahwa tujuanku itu bukan hanya SKPT atas nama PT, tujuanku itu SHGB atas nama PT. Termasuk SHGB ini nanti ya akan kita masukkan ke bank apabila kita membutuhkan. Mm. Gitu loh. Nah, ketika kita berhubungan dengan bank-bank pasti melihat notarisnya siapa. Jadi notaris itu adalah person kunci, Pak. Gitu. Makanya nanti tentu ada verifikasi paling enggak dalam 15 hari awal itu kita kumpulkan ada berapa notaris itu di Tenggarong. Nggak apa-apa, kita mencoba untuk keluar kandang.
selama ini hanya kenal notaris A. Siapa tahu di sana itu ada notaris B yang jauh lebih bagus, tapi nggak pernah kita hubungi. Kan gitu ya. Ini nih Pak pola pikirnya. Jadi ada beberapa notaris nanti itu yang akan kita seleksi fit and proper test. Itu biasanya kita lakukan untuk alumni yang lain, kita dampingi juga begitu. 4 notaris. Hasil wawancaranya kita tunjukkan nilainya kepada owner. Ini loh notaris ini. Yang ini bisa begini, ini bisa begini, ini janjikan sekian lama selesai, ini janjikan sekian lama selesai, ini biayanya sekian, ini biayanya sekian. Sehingga jenengan sebagai owner itu kita sajikan pilihan gitu loh Pak. Ini rekanannya bank ini rekanannya bank ini. Notaris ini pernah ngurusi perumahan ini gitu loh Pak. Jadi kita nggak salah orang begitu. Ya, nah ini pentingnya pondasi ya. Karena nanti akan kita pakai untuk selamanya. Nah, masalah sudah kenal pihak kecamatannya, bagian yang ukur di kecamatan, tetap kita pakai. Tapi nanti dalam naungan sepengetahuan notaris rekanan kita. Gitu Pak caranya. Begitu. Ya. Terus kemudian ini 0 sampai 15 ya, kita fokus ke sini. Gitu. Ya. Nah, kemudian bagaimana 15 hari berikutnya gitu kan. 15 hari berikutnya kita mulai masuk analisa data kompetitor. Terus data bank ya termasuk passing grade-nya dan draft FS final. Jadi hitungan proyek final itu ketemu di 15 hari kedua. Ya, ketemu nih finalnya. Proyek Bapak ini secara hitungan itu ini loh, Pak. Total pengeluarannya sekian. Ya, Bapak PT ini membayar tanah itu sekian. Jadi meskipun tanahnya itu tanahnya Pak Sugeng, PT ini tak anggap beli tanah ke Pak Sugeng secara hitungan. Paham ya, Pak? Ya. Itu loh ya. Sehingga tanah pribadi ketika dimasukkan PT itu kita anggap sebagai modal awal. Nah, berarti PT kan anggap saja saat ini itu punya hutang sebenarnya. Itu secara hitungan profesional. Tapi kalau ikhlas-ikhlasan itu kan perkara beda. Gitu. Tapi secara hitungan profesional, PT itu seolah-olah membeli tanah, kebetulan tanahnya ini milik Pak Sugeng, yang saat ini posisinya juga sebagai pemilik PT. Kan gitu Pak ya? Gitu. Ya, sehingga nanti ketika kita itu berkembang, membeli tanah berikutnya itu caranya sama. Begitu ya. Ini analisis data kompetitor, data bank, passing grade, dan draft FS final gitu ya. Untuk data bank passing grade itu biasanya bank itu kan juga ada kelas-kelasnya ya. Ada yang mungkin bank itu bisa menyediakan KPR, oh pembelimu tak cover KPR-nya, tapi ternyata dia tidak punya skema kredit konstruksi. Nah itu tentu kita hindari. Kita itu pengen bisa dua-duanya. Konstruksiku dibayarin atau ditalangin kan gitu ya. Pembeliku di cover kan gitu ya. 2 poin itu. Tahap 3 ini mulai branding dan marketing. Nah, berarti Mas CEO karena 31 sampai 45 itu kan kita mulai penetapan target market ya. Termasuk penentuan USP. USP itu unique selling point. Lokasi kita itu punya keunggulan apa saja itu disebut USP. Ya, terus kemudian persiapan marketing tool yang saat ini sebenarnya sudah kita lakukan. Ya, berarti kita kemarin sudah mencuri start, sudah persiapan marketing toolnya sudah ada, sehingga nanti kita manfaatkan bulan berikutnya itu marketing kita itu sudah ready betul ya. Ketika kita coba untuk ke kelompok-kelompok tertentu ya, kelompok tertentu misalnya instansi ini deh coba ditembus, instansi ini deh coba ditembus. Nanti saya kasih tahu caranya bagaimana supaya kita secara resmi diperbolehkan presentasi di mereka. Ya, nanti ada surat yang perlu kita kirim ke mereka, ya, instansi itu. Kemudian tahap 4, hari 4, 6, 60, yaitu eksekusi dan tim. Berarti ada pemasangan banner proyek fisik dan training presentasi kepada tim sales. Nah, ini juga sudah kita lakukan kan, kalau presentasi tim sales ini. Gitu. Ya, jadi tim sales itu sampai akhir bulan ini tetap aja suruh berlatih, bikin video, terus kemudian suruh presentasi ke beberapa temannya. Bahkan kita tantang saja, bisa nggak nyari pembeli, gitu kan? Atau ya minimal pembeli perdana itu adalah
orang-orang di sekitar mereka, keluarga inti mereka, saudara mereka, paman mereka, tante mereka, suruh presentasi lah. Kemudian nanti hasil catatannya kasih ke kita. Dia presentasi ke siapa, kemudian respon orang yang dipresentasi ini itu bagaimana dan lain. Gitu ya. Nah, kemudian pemasangan banner itu di hari ini antara hari 46 ke 60. Nah, di sini berarti begini. Saat ini kan kita ini apa ya? Saya anggap kita belum punya catatan legal apapun ya untuk kita bisa pasang banner. Jadi harap bersabar 45 hari lagi itu banner mulai kita tancepin. Ya, karena apa? Saat itu kita itu dengan sendirinya berarti kan udah sounding ya. Udah sounding baik lewat notaris ketika kita pengukuran tanah ke kecamatan ataupun ke pihak-pihak yang lain supaya kita bisa leluasa dan tidak diganggu ketika kita masang banner. Tapi saya nggak tahu juga ya. Kan di daerah sana kan katanya kan memang masih sepi ya kanan kiri. Mungkin banner kalau sekiranya ada info nanti dari Mas CEO itu bisa info ke kita. Pak, ini sebenarnya kita sudah bisa pasang banner ya nggak apa-apa kita pasang. Banner kan nanti kan ada di 2 tempat ya, satu di kantor kemudian satunya di lokasi begitu. Oke, ya ini ya kira-kira tahapannya. Kemudian nanti kita detailkan di grup ya, artinya untuk 15 hari awal itu apa saja, kita fokus ke 15 hari awal dulu begitu. Oke, berikutnya next slide berikutnya. Nah, ini hasil utama proyek ya. Jadi hasil utama proyek di sini ya, ini ya. Ini ada 10 kunci ya, dirancang secara bertahap untuk menghasilkan 3 pilar utama fondasi perumahan ini. Ya, pertama tentang pemahaman pasar ya. Ya, tadi ya data kompetitor menjadi lengkap. Kemudian target marketnya itu jelas. Kalau kemarin kan ASN, kan gitu ya. Orang yang bergaji tetap. Itu semakin kita perjelas. Ya, dalam 60 hari pertama ini kita sudah memiliki target-target ini. Bahwa yang dimaksud dengan ASN itu instansi apa. Kemudian yang kita maksud dengan, misalkan katakanlah kemarin kan sempat disampaikan juga ada sekolah BRIMOB ya di situ ya. Terus kemudian ada PGRI, SD kan, berarti kan ada gurunya kan. Nah, nanti itu bisa juga kita manfaatkan. Ada salah satu guru itu yang kita undang aja ke kantor atau undang aja ke perumahan kita. Karena biasanya satu guru ya kalau kita kasih produk knowledge, kita bekali brosur dan lain-lain, dia pasti akan bicara ke teman-teman sesama gurunya. Karena mereka itu punya grup yang namanya grup WhatsApp gitu loh, sesama guru. Bisa jadi punya grup sesama guru di Tenggarong. Nanti kalau kita bicara sama notaris juga begitu. Kita minta, Bu, bisa nggak perumahan kami itu juga disampaikan ke kolega-koleganya gitu. Jadi itu saling kita manfaatkan gitu ya supaya tutur tinular. Gitu. Nah, ini pemahaman pasar itu tentang itu. Siapapun yang ada di sekitar kita pada dasarnya mereka adalah marketing. Semua orang itu pada dasarnya marketing. Karyawan kita marketing. Orang yang kita temui itu marketing. Semuanya. Siapapun yang menerima informasi tentang perumahan kita itu marketing. Itu mental itu yang harus kita tanamkan. Ya, tapi pemahaman pasar di sini berarti target marketnya itu betul-betul sudah diprofil dengan jelas, bukan mengambang, tapi kita sebutkan itu tadi ya. Kalau memang PGRI disebut PGRI, kantornya di mana, pusatnya di mana, kemudian penghubungnya ibu siapa. Kalau dari BRIMOB, lokasinya di mana, targetnya berapa orang, penghubungnya siapa. Yang saya maksud penghubung itu salah satu dari mereka lah yang itu bisa kita tembus, kita temui, begitu ya. Terus kalau harga jual kan jelas ya sama begitu. Saya rasa itu. Kemudian persiapan bisnis. Ya. Rupanya dari rangkaian setelah 60 hari itu kita betul-betul sudah siap ya. FS-nya tadi sudah siap, proyeksinya sudah akurat, kemudian legalitas SKBT itu sudah on track. Atau bisa jadi bukan on track lagi, tapi sudah terbit. Gitu kan. Karena harapan kita kan dalam 60 hari itu kan SKBT sudah balik nama atas nama PT kan. Tinggal ditingkatkan aja menjadi SHGB pakai notaris itu begitu. Nanti pelan-pelan pasti kita pandu gitu. Kemudian
notaris pendamping juga siap, marketing tool juga siap. Nah, nanti kita bisa, Mas CEO ya, bisa mencentang-centang gitu. Oh, yang sudah siap ini, yang belum siap ini. Sehingga kita fokus kepada yang belum siap. Kalau marketing tool kan di sini udah siap ya. Tinggal nanti legalitas yang lain, itu yang belum siap kita lengkapi. Nah, akses perbankan juga begitu ya. Jadi 60 hari pertama itu sudah menghasilkan akses perbankan. Ya, di sini data passing bank sudah lengkap, terus kemudian bank juga sudah mengenal proyek, ya. Terus kemudian nanti potensi PKS itu menjadi terbuka. PKS di sini berarti kan perjanjian kerjasama ya. Jadi dalam kurun waktu 60 hari ke depan ini ada poin-poin di mana di hari tertentu mungkin bisa dijadwalkan ya. Tapi itu tadi nanti kita lihat lagi, itu ada di 15 hari ke berapa gitu kan. Itu masih CEO itu atau mungkin didampingi oleh Pak Sugeng itu bisa ikut silaturahmi ke perbankan gitu. Nah, Kan mungkin satu ya bank yang sudah dikenal iya. Nanti tinggal beberapa, saya nggak tahu ya kira-kira nanti banknya itu yang sudah selama ini sudah terhubung itu bank apa dan apakah mereka punya skema. Kemudian ada beberapa bank lain yang belum kita kenal itu juga kita kunjungi. Kenapa? Untuk persiapan aja. Karena kita nggak tahu ya hubungan kita sama bank itu baik itu sampai kapan, itu nggak tahu. Tapi kuncinya selama kita membawa potensi, ya semua bank pasti terima. Gitu. Dan kalau bank itu tahu bahwa kita juga mengenal bank lain, maka bank yang awal itu makin memperlakukan kita dengan baik, Mas, bukan lebih jelek. Karena dia takut kehilangan pasti. Apalagi waduh, sekarang udah akrab nih sama BTN, bisa-bisa diambil BTN nih, kan gitu kan. Nah, asumsi-asumsi itu biarin tuh ke mereka begitu ya. Jadi mengingat kita ini pedagang, kita nggak boleh fanatik sama bank tertentu, nggak boleh. Oh, bank terbaik itu ini, seolah-olah di luar bank ini jelek. Padahal nggak juga. Ya, fanatik itu kepada ya yang memberi kemudahan, nah itu baru kita fanatik itu gitu ya. Jadi di sini jelas. Ya, siap. Oke, ini saya ramukan bentar ya. Oh, iya, kemudian kita buka tanya jawab. Oke. Oke, slide berikutnya, Pak Wempi. Nah, ini program 1 dan 2 ya, kepastian legalitas tadi sudah saya sebutkan yang menuntaskan SKPT PT. Jadi memang memastikan legalitas tanah itu selesai dan aman ya. Apalagi tadi kan ada background bahwa ada beberapa hal yang harus dituntaskan ya tentang ada seseorang yang ngeklaim lah, terus kemudian ada HGU yang ternyata masih pegang izin atas tanah ini. Nah, itu kan semuanya nanti tentu menjadi PR yang harus selesai di awal. Ya, bisa jadi nanti itu juga akan memakan waktu gitu kan. Karena mungkin secara teori ya sampai 60 hari ke depan garisnya ini gitu kan. Tapi kan kita nggak tahu ya perkembangan-perkembangan di lapangan bisa jadi, wih ada yang lebih penting nih, ada yang fokus ini, fokus itu. Nah kita nanti bergerak paralel. Ya, terus kemudian selain menentukan SKPT-PT, tapi kita juga bisa menentukan notaris proyek. Tadi sudah saya sempat sampaikan bahwa notaris ini menjadi person yang kunci ya. Itu makanya kita cari notaris itu yang punya pengalaman handle perumahan subsidi. Kemudian di sini juga ini juga saya tulis di situ tuh keahlian pecah sertifikat atau splitsing gitu. Ya, dan dia adalah rekan resmi dengan bank untuk KPR. Nah kalau saat ini seolah-olah yang kita baru kenal itu adalah orang kecamatan. Itu orang kecamatan harus dibawa notaris ini pengawasannya. Gitu ya. Ini yang kita cari benang merahnya karena dari kecamatan itu nggak mungkin bisa sampai menuju ke rekan resmi PKS Bank itu nggak mungkin. Gitu. Ya itu bukan ranah mereka. Oke, slide berikutnya. Kepastian legalitas terjamin, kemudian ini visibility study juga terbit ya, sehingga kepastian berapa profit, berapa total pengeluaran, kemudian nanti untuk pengeluaran itu kita potensinya ambil dari mana, itu semuanya ada di FS ini, gitu ya. Jadi program 1 beres legalitasnya, 2 tentang rekanan notaris, yang ketiga tentang FS ini juga selesai. Oke, slide berikutnya. Nah, program 4 dan 5 ini tentang analisa-analisa tadi ya, mapping kompetitor
selesai atau bisa kita lakukan. Kemudian pendataan tracing bank juga bisa kita lakukan dengan baik, begitu. Sehingga kita jelas nih, notaris jelas, banknya jelas, legalitasnya jelas, kompetitornya kita udah tahu, sehingga kita tahu harus ngapain kan gitu ya. Oke, next berikutnya. Slide berikutnya. Nah, ini 6 dan 7 adalah strategi pemasarannya juga kita jadi makin sip ya. Nah, dan ingat mesin kita adalah yang di grup sebelah ya. Jadi anak-anak itu terus setiap hari itu wajib kita ini program ya, supaya mereka itu terus berlatih. Kalau yang masih nervous, belum belajar bicara, suruh terus berlatih. Dan saya masih menunggu video yang proper, sehingga saya langsung bisa tahu, oh ini berarti sudah layak ini begitu. Ini padahal kita belum menyentuh tentang pengadaan medsos dan lain-lain ya, saya belum membicarakan itu. Begitu. Terus kemudian juga menentukan USP ini. Besok mungkin saya bisa dibantu ya, Mas. Atau nggak besok ya, besoknya lagi, nggak ada masalah. Itu tentang peta lokasi ya, Mas. Sehingga kita itu bisa memasukkan poin-poin unggulan di dalam peta tersebut gitu ya. Masjid ada di mana, pasar ada di mana, sekolah SD, SMP atau mungkin sampai SMA gitu. Karena ingat, penghuni rumah subsidi itu berpikir jauh mereka itu. Anakku nanti sekolah di mana? Kalau aku butuh belanja, belanja di mana kan begitu. Ya, untuk kebutuhan-kebutuhan. Kalau ibadah, sholat Jumat, masjidnya di mana? Gitu. Oke, slide berikutnya. Slide berikutnya. Nah, ini program 8910 ya, persiapan marketing tool. Kembali lagi ke situ diingetin. Kemudian pemasangan banner proyek dan training presentasi tim itu juga bisa kita lakukan. Begitu. Oke, ini ya 10 poinnya. Ini nanti sekali lagi PDF-nya akan dikirim ke jenengan gitu ya. Oke, berikutnya. Slide berikutnya, slide berikutnya. Ini menjadi hasil akhir. Proyek pada akhirnya siap masuk ke ranah perizinan dan siap untuk melakukan penjualan. Itu targetnya Pak, di 60 hari ke depan. Oke, mungkin ini akhir. Tinggal silakan kalau ada pertanyaan. Monggo. Silakan ajukan pertanyaan. Mungkin ini Pak, maaf ya, saya kan agak awam. Berapa kali menyebut tentang feasibility study ya. Tadi, ya. Itu jujur saya masih agak bingung tuh apa sih yang perlu dilakukan, apa targetnya gitu nah. Oke, baik. Jadi feasibility study itu adalah hitungan kelayakan proyek. Dan untuk menyusun itu akan disusun oleh Infinimo. Oh. Ya. Kemudian saya sajikan ke Mas CEO. Itu yang dimaksud dengan feasibility study. Karena kalau saat ini saya tanya, Mas, proyek ini kira-kira menghasilkan profit berapa miliar sih, Mas? Kira-kira Mas CEO bisa jawab nggak? Belum. Nggak bisa. Kemudian kalau saya tanya, kira-kira kebutuhan untuk membangun total unit butuh berapa sih, Mas? Nggak bisa juga kan, begitu. Nah, itu bagian poin-poin. Tapi nanti di feasibility study itu jelas, termasuk hitungan potensi rugi laba. Belinya tanah itu berapa, itu masuk di situ. Terus kemudian untuk kebutuhan perizinan itu butuhnya berapa, itu nanti ada di situ semua. Begitu. Itu kami yang nyusun. Mas CEO tinggal baca nanti. Ya, yang nyusun kami, Mas, bukan Mas CEO. Kita diskusikan gitu kah, atau saya isi survei gitu aja? Data awal kan sudah kita miliki. Iya. Karena kemarin sebelum Mas CEO berhubungan dengan saya, tentu Pak Sugeng kan sudah intensif dengan saya. Iya, Sehingga di situ saya catat tentang pembelian tanahnya, harganya berapa, itu kan sudah kita masukkan. Begitu. Oke. Jadi kecuali saya itu butuh data yang kami belum punya. Begitu. Jadi paham ya, feasibility study kami yang bikin. Kemudian kami berikan ke Mas CEO supaya tahu bahwa proyek ini itu omsetnya sekian. Total pengeluaran sekian, pemasukan sekian gitu loh. Itu yang dimaksud dengan feasibility study. Oke, ya baik. Oke, pertanyaan lainnya mungkin Pak Sugeng atau Mas CEO lagi, monggo silakan. Atau mungkin dari tim saya juga boleh. Barangkali ada ini Mas Ucim yang mau menambahkan atau apa, silakan. Kita feel free aja ya. Kita ini tim loh ya. Ini bukan dalam rangka mengikuti seminar, bukan. Tapi ini tuh kita tim ngobrol begitu.
Ya. Apalagi ya, mungkin Kalau dari saya, Coach, Oke, silakan Nggih, Pak. Monggo, Pak. harga harga ini kemarin kan kita kasih harga 179 ya. Cuman Iya, sekarang kan material kan sudah pada naik nih karena adanya iya. dolar yang naik. Apa itu nanti perlu dinaikkan juga atau gimana? Karena kalau Oke. yang tetap itu mungkin kan ya Hmm. jadi berkurang ini kan karena harga bangunannya Hmm. tentunya naik yang tadinya mungkin 80 atau 85 ya akan naik karena ada pengeluaran yang sudah naik. Naikkan gitu dah. Iya, baik. Oke, itu bisa saya jawab ya. Jadi gini, Pak Sugeng dan Mas CEO. Rumah subsidi itu program pemerintah yang harga jualnya sudah dibatasi. Jadi Hmm, kita itu tidak punya wewenang untuk mengatur harga jualnya. iya. Itu mereka itu kan memberikan kemudahan dengan tidak menarik pajak. Kemudian mereka juga ngasih kemudahan dengan cicilan flat ya, bunga 5% per tahun. Mau ambil kredit 10 tahun, 20 tahun itu bunganya sama untuk pembeli itu. Jadi pemerintah itu sudah memaksa bank supaya membiayai kita ya untuk mengcover pembeli dengan keringanan cicilan seperti itu gitu loh. Nah, tapi bank juga menuntut kita ke developer. Tapi dengan catatan jualmu nggak boleh lebih dari sekian loh, gitu loh Pak. Gitu kan. Makanya di Ya, sini nanti pentingnya kita mengupdate. Bapak kan sudah terkoneksi sama teman-teman Himpera. Dan Mas CEO juga bisa langsung cek ya harga Hmm, rumah subsidi saat ini di kabupaten Anda itu berapa. Itu hmm, wajib sama, nggak bisa. Nggak bisa lebih itu nggak bisa. Kecuali pemerintah sudah menaikkan harganya, Pak. ya, Gitu. Jadi setiap kabupaten harga jualnya sudah diatur. 1 juta pun nggak boleh lebih, kurang boleh. ya. Jadi Kurang itu gini, boleh. ini kemarin kan kalau nggak salah ini harga di sini kan 182. iya benar. Ya, Cuman kita tertinggi itu. ya tertinggi. Ketepan. Kita kemarin kan ditargetkan 179. Jadi kan Mm-mm. masih ada kira-kira 3 juta lah gitu kan. Dan Mm-mm. adanya kenaikan apa namanya material apa sebaiknya kita naikkan juga jadi 180 atau 181 gitu atau kita tetap Mm-mm. tahan di Ya, 179 itu. oke. Jadi gini ya. Sorry, langsung saya jawab ini ya. Ya, Hmm, Jadi gini, kalau katakanlah kita nggak mau ambil resiko, itu ambil yang tertinggi, batas maksimalnya. hmm, Ya, kalau 182 ya ikuti aja 182. Tapi Mas CEO ini kan juga kita perlu dukung, Pak. Karena ketika jualan pertama, itu kan unitnya belum ada. hmm, Kelemahan kita hmm, kan kita juga harus tahu. Unitnya belum ada, izin juga belum kita laksanakan, kan gitu ya. ya, hmm, Dan kita itu dalam rangka ngetes pasar, ya, mencari pembeli perdana. Makanya kita kasih pembeda, supaya ini nanti menjadi senjatanya Mas CEO dan iya, tim marketingnya. Contoh ya, ini harga normalnya 182. Tapi iya, kalau Ibu melakukan pemesanan sekarang, itu harganya kita ikat di 179 gitu loh. Supaya pembeli itu merasa kalau beli sekarang itu ada bedanya dengan nanti kan gitu Pak. Kalau sama-sama diajar 182, mungkin pembelinya akan ngomong, aku tunggu nanti aja lah kalau rumahnya sudah ada kan gitu. ya, Jujur kalah kayaknya Gitu loh Pak. Pak. Kalah jujur Pak. Soalnya lokasinya jauh dari kota. Ya beda segmen sih pelanggannya. Oh, Tapi ya 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 ya. jujur nanti sulit itu. Mm-mm. Jadi gini, kita ini kan masih asumsi ya tingkatannya ya, belum kita praktekkan kan, betul ya. Iya. Nah, sebagai marketing itu harus optimis. Makanya begitu kita tahu kelebihan kompetitor itu apa, kelemahan kompetitor itu apa, kemudian kita bicara kelemahan kita itu apa, kelebihan kita itu apa, Hmm, ya kan? Nah, kemudian keduanya ini diadu sehingga ketemu jalan tengah. Mungkin secara bentuk kita lebih bagus, tapi secara hmm, posisi kita kalah. iya. Kita lebih jauh, kan begitu.
Terus yang dimaksud dengan dekat dan jauh itu, dekat dari mana dan jauh dari mana. Ini kan kita perlu kita bicara tuh dulu ya, titik Iya, utamanya di mana sih? Kalau titik utamanya itu Tenggarong, ya, maka kompetitor itu dari Tenggarong menuju lokasi kita ini ada berapa perumahan? Tidak ada. Ya, iya, banyak ya. ya, ya kan begitu. Nah ini kan kita hitung semua kan gitu, gitu. Nah terus kemudian pembeli-pembeli itu kan bermacam-macam ya, Iya baik benar. keinginan, cita-citanya. Kita nggak tahu loh. Bisa jadi mereka itu orang Tenggarong, tapi bisa jadi dia itu punya saudara atau aslinya itu memang orang sekitar kita. Mm-mm. Atau memang dari dulu ngincer di daerah tempat kita, cuma selama ini belum ada. Kan kalau saat ini ya, mau jarak selisih 15 sampai 20 menit itu nggak ada masalah kok. Kalau sekarang itu. Hmm. Apalagi Mm-mm. nanti disampaikan, Mas CEO, tambahkan satu poin. Apa itu? Jaringan internet bagus. Nah, sudah itu. Karena saat ini, meskipun jauh, kalau jaringan internetnya jauh itu mau sejauh apa sih? Kira-kira gini aja kalau saya tanya. Ada nggak orang itu yang setiap hari wirawiri dari lokasi kita ke Tenggarong ada nggak kira-kira? Setiap hari kerjaannya di Tenggarong gitu. Guru sih ya paling. Ada sih Kenapa? guru-guru gitu. Guru-guru Nah, dia Tengah-Tenggarong terus ke pedalaman. ini loh sing saya maksud. Kenapa Ya. kok kita itu harus memetakan calon pembeli? Kita punya waktu 60 hari ya untuk memetakan ini detil. Ini penting sekali. Selama ini saya yakin kok Pak, orang-orang itu sebenarnya nunggu. Apalagi ini jalan nasional. Bahkan Mm-mm. ada satu calon pembeli ya, atau potensi membeli yang mereka itu mungkin tidak kredit loh. Mereka beli cash. Siapa coba kira-kira? Ya orang-orang yang paham bahwa beli rumah di samping jalan nasional itu harganya pasti naik. Betul, Pembeli betul, yang Pak. seperti ini kita sebut dengan pembeli bertipe investor. Hmm. Mereka bisa jadi itu akan membeli satu blok loh. Bisa langsung membeli 10, membeli 5, apalagi harganya kan murah sekali bagi mereka. Kalau ini 180 berarti kan 2M kan dapat 10 rumah. Maaf Pak, mau nanya Eh, ini, maaf hmm, mau nanya Pak. Itu kan hmm. maksudnya itu gimana kalau beli satu blok itu disewakan gitu kan? Bukannya nggak boleh ya Pak? Atau gimana ini? Itu kan nggak boleh itu apabila pembelinya itu kredit. Itu nggak boleh memang. Karena begitu kredit berarti memanfaatkan fasilitas negara. Oh, jadi belinya ini bukan pakai Cash subsidi ya? dong. Kayak Iya subsidi dong, cash. harus Oh, cash. menarik. Iya, nggak usah Ya. pakai bank. Oh, ya, ada Itu yang jadi berani kalau gitu ada ya. nanya, ini rencana mau sewakan ini, boleh Pak, tapi harus cash, nggak boleh pakai kredit. Itu, Mm-mm. berarti itu. Toh kita nggak minta reimburse ya, kecuali proyek ini menginginkan adanya reimburse. Reimburse itu berarti untuk biaya paving, biaya listrik, biaya air, itu nanti diajukan ke kementerian supaya diganti. Nah, kalau itu diajukan, maka seluruh penghuni ini dianggap memanfaatkan fasilitas negara. Mm-mm. Nah, tapi untuk meminta reimburse itu juga bukan hal mudah, sulit sekali. Nah, bahkan sekarang itu diabaikan. Anggap aja memang seluruh biaya kita yang tanggung, mau paving, mau listrik, mau air gitu. Sehingga kita tidak ada pemeriksaan-pemeriksaan yang aneh-aneh. Gitu. Mm-mm. Itu sih, Aman lah. seperti itu. Mm-mm. Makanya nanti kita petakan ya, Mas. Mm-mm. Untuk potensi pembeli itu siapa aja, karakternya seperti apa. Jadi ada karakter end user. End user itu berarti beli untuk ditinggali. Tapi ada yang karakternya investor. Beli tapi dibiarin. Semata-mata karena dia tahu ini nanti harganya bakal berlipat-lipat. Apalagi ada main gate, ada one gate system itu loh. Jadi Iya, Mas CEO harus tahu keunggulan kita ini di one gate system itu. iya lebih kelihatan eksklusif sama keamanan ya itu. Betul, Mm. betul, betul. Itu loh ya. Jadi ini sebenarnya itu rumah subsidi rasa klaster. Gitu. Mm-mm. Gitu. Ya, itu sih ya. Jadi itu tadi menarik loh. Begitu saya tanya, apakah ada yang setiap hari riwa-riwi di depan kita, yang dia itu ke kanan dan ke kiri, berarti kan setiap hari melewati kita. Berarti lokasi kita kan kayak dianggap tengah-tengah kan.
Iya, ada Gitu. tengah-tengah. Iya, betul. Benar, Seperti benar. itu. Itu salah satu potensi. Oke, Iya, nanti kita petakan. Mereka itu sarangnya di mana? Serbu, gitu loh. Oh, mm-mm. mereka ternyata kerja di ini nih. Ya udah kita serbu. Di tengah lain itu. Apalagi nanti kan kita gunakan digital marketing juga ya. Oh iya, Gitu. digital marketing juga Ya, sih. oke, siap, siap. Senang lah, pelan-pelan. Pelan-pelan ini, santai. Gitu ya. Ini Pak Sugeng tepat ini. Milih Mas. Masih masih muda. Usia berapa ini, Mas 29, Pak. Diki? 29 lagi bagus-bagusnya nih, matang-matangnya. Gitu. Masih belajar, Pak. Ya, bismillah. Putranya Pak Sugeng satu ada ya? Satu aja ya? Atau berapa banyak? Kenapa? Ada Yang satu kedua, lagi. Putranya? Ya, Oh, ada satu lagi. Iya, iya. iya. Tapi yang terlibat di proyek satu aja Satu. ini. ya Iya, yang satu di Siap, siap. Jakarta. iya. Oh, Mandiri gitu. tadi ya. Oh, gini, siap, siap, siap. Siap. Oke, monggo pertanyaan lainnya. Terus untuk ini, Coach, Iya. Hmm, untuk bank, itu apa hmm. nanti Hmm. dari Invinomo yang menghubungi atau dari kami yang ada di sini Jadi langsung gini, ini Itu. kan dalam rangka membuat Pak Sugeng ini punya tim yang solid ya. Hmm. Ya tentu ketika ke perbankan itu nanti dari Anda dulu. Oh iya. Tapi bisa jadi petunjuknya itu bisa dari kami dulu juga bisa. Hmm. Contoh misalnya nih, di sana ada berapa bank Pak? Yang Pak Sugeng sudah kenal berapa orang? Hmm. Bank apa saja? Yang belum bank mana? Gitu Hmm. kan. Tapi kalau bagi kami, syaratnya itu BTN aja Pak cukup. Ya, ya, ya. Bagi kami loh ya. Berarti nanti Tuh. saya hubungi BTN dulu sambil nanya-nanya. Nanti gini, saya buatkan surat nanti Pak. Oh gitu ya. Saya buatkan surat, Pak Sugeng tinggal bawa aja. Atau kami Hmm. emailkan ke sana. Gitu ya. Hmm. Mana yang lebih mudah lah intinya. Yang jelas kita harus terkoneksi sama mereka Pak. Itu. Ya. Hmm. Seperti itu. Karena gini, kalau kami itu kan nggak selamanya di proyeknya Pak Sugeng. Suatu saat kan kami tinggal nih. Ya. Dan tentu targetnya ketika kami tinggal itu Pak Sugeng dan Mas Diki ini udah mandiri betul gitu loh. Tahu Ya. apa yang harus dilakukan. Itu sih. Ya. Kalau semuanya dari kita presentasikan aja, nanti nggak menghasilkan apa-apa loh Pak. Iya betul. Itu. Seperti itu. Oke. Hmm. Saya bisa aja sebenarnya. Pak, saya kirim deh 3 marketing gitu. Supaya Iya, iya. gempur daerah sana begitu. Tapi percayalah, marketing Itu itu kan. mesin Anda, Pak. Mesin Iya. Anda itu. Itu. Seperti itu. Oke. Sebelum marketing Ya. ini dulu nih. Ya, Perizinan dulu. gampang nanti. Itu, Kalau Pak. sudah kenal begini kan, sometimes kan Hmm. tetap kita arahkan juga ya. Sometimes juga mungkin kita bikin meeting begini, nggak apa-apa. Hmm. Mereka. Mungkin Tapi tanya jawab. biasanya, ya, kita bikin tanya jawab atau langsung lewat calling WA juga nggak apa-apa. Hmm. Toh nggak banyak orang ya. Gitu. Atau chat. Seperti itu. Ini soalnya kan tadi bahas notaris biasanya udah ada kenalan bank ya, Pak. Apa notarisnya dulu kah? Tanya juga tadi Gini, notaris tahap awal. ya. Jadi tolong dicermati kalimatnya. Yang kita Oh. cari notaris rekanan bank. Ya. Hmm. Nah, pertanyaannya ke banknya dulu atau ke notarisnya dulu kan begitu. Ya. Notaris. Kalau ke notarisnya dulu, berarti notarisnya wajib kita tanyain, Ibu rekanan bank apa? Heeh. Kan begitu. Kalau ke banknya dulu, kita tanya ke banknya, Notaris siapa? rekanan bank untuk notaris itu Siapa? Bapak atau Ibu siapa? Kan gitu. Hmm. Gitu ya, kita permudah aja. Tapi secara teori lapangan begitu. Kalau ke banknya tinggal tanya aja, Bang, aku mau kerjasama dengan kamu nih. Tapi saya juga pengen pakai notaris kamu. Notaris kamu namanya siapa? Kan begitu. Ini kalau bahasa Hmm. gaulnya kan begitu. Hmm. Ya, saya ingin tahu rekanan notarismu kamu siapa supaya kita pakai notaris yang sama. Jadi notaris itu posisinya di tengah-tengah antara kita sama bank gitu. Jangan sampai kita gunakan notaris tapi notaris bukan rekanan bank. Itu pasti dokumen ketolak, Mas. Hmm. Gitu loh. Nanti PKS-nya terhambat karena banknya nggak percaya. Jadi sering terjadi bank itu nggak percaya sama notaris. Waduh Pak, itu memang murah Pak, tapi nggak selesai-selesai. Oh dia sedikit mahal, tapi dokumen beres. Gitu loh. Padahal kalau kita pengusaha, pengusaha itu nggak akan mati gara-gara beda harga, tapi mati karena waktu. Itu penting juga itu. Filosofinya Hmm. begitu.
Hmm. Gitu. Kalau 6 bulan selesai ya selesai. Harga selisih dikit nggak ada masalah. Gitu. Kalau 1 tahun katakanlah baru selesai, ya misalnya nih ya sampai balik nama, karena kan ini kan pekerjaan paralel ya, gitu. Hmm. Tapi ternyata sampai 2 tahun ada juga itu. Ya, akhirnya karena begitu ada masalah, yang kena masalah siapa? Notaris apa developer? Ya, developernya itu. Nah, fungsi dan manfaat menggandeng Infinimo ini kan karena kami banyak pengalaman-pengalaman itu, Mas. Dan itu mahal itu, pengalaman seperti itu. Karena kalau sampai salah itu tadi, ya salah notaris ya, jadi salah semua begitu. Nah, nanti tadi besok mulai nih kita hunting, bahkan kita rilis. Tapi rilis pelan-pelan aja karena besok itu kan saya perlu upload dokumen ya dari Mas Diki ya, upload dokumen PT. Oke. Kemudian nanti kita cek juga KBLI-nya itu sudah sesuai belum. Tuh. Kalau belum kan tinggal ditambahkan nomor Iya, KBLI-nya itu loh. Bahkan BLE. saya nggak tahu ya. Ini kan belum saya tanyakan. Kira-kira ada kemungkinan nggak bikin PT baru kan begitu? Supaya apa? Supaya PT yang lama dan PT yang baru untuk perumahan ini itu secara laporan pajak juga terpisah gitu. Oh, Tidak saling terhubung, itu penting juga. Dan kalau PT yang baru berarti kan nggak ada beban. Ibarat lembaran baru. Begitu ini juga apabila hmm, ini obrolan strategis ini, ya kan? Begitu juga apabila, mohon maaf nih, ternyata di perumahan ini kita nggak begitu beruntung, misalnya nih, hmm, ya kan tidak akan mengganggu keberadaan PT yang lama, hmm. gitu. Nah, ini maksudnya kalau untuk eh, proyek perumahan kedua gitu ya, untuk PT yang kedua ini. Baik, Tuh. ya maksud saya untuk proyek yang ini, Hmm, apakah tetap pakai PT yang ini ataukah mau bikin PT yang baru? Nah, itu betul-betul saya nggak pernah menanyakan itu, ya karena memang itu menjadi hak prerogatifnya Pak Sugeng dan oh ya, panjenengan sekarang aja. itu. Oke. Tapi kalau saya disuruh ngasih gambaran, gambarannya adalah kalau PT yang baru itu berarti betul-betul belum ada catatan apapun. Gitu. Oke. Seperti itu sih. Ya, kalau Ya jadi itu gini, hanya ini aja. kalau PT yang sekarang ini, yang PT Sumber Kiri Agung Gemilang itu memang belum pernah dipakai untuk ngambil proyek. Dulu pernah rencana kan mau dipakai untuk proyek perumahan ini, cuman karena pasal keuntungan Ya. akhirnya nggak dipakai, baru mau Oh, dipakai. siap, siap, siap. Berarti ini baru lah ya, anggap ya. Nah, ibaratnya baru lah gitu, belum pernah. Kayak transaksi di Iya, bank iya, itu belum ada. iya. Karena saya kemarin kan dapat report dari Pak Ucim kalau apa ya saya kan memang harus lebih mengenal ya kalau misalkan Pak Sugeng itu bisnisnya apa Hmm, terus kemudian ya saya nanya-nanya. ya, aduh, aduh, Oh, Mas, ini kayaknya semangat lagi terus keputus tuh. Apa mute? Oh, mute tuh. suaranya hilang tadi. Iya, betul. Oh, izin, Halo, Pak. halo, Nah, sorry, ini sorry, Ya, sorry. Iya, suaranya hilang seperti itu. Ya kalau dirasa memang udah mantep PT ini nggak ada masalah. Saya cuma bertanya aja tadi gitu. Ya, yang, yang saya harapkan itu memang PT itu tidak kecampur-campur hmm, itu aja. Mengingat nanti pelaporan pajak untuk rumah subsidi ini kan betul-betul clear ya. Ya, ya, betul-betul ringan sih menurut saya. Ya, dibandingkan apabila ini digunakan untuk perusahaan yang lain gitu atau usaha yang lain dari sisi perpajakannya. Nanti pun paling kita arahkan juga ya supaya nanti untuk perpajakan itu betul-betul disiapin. Ya, paling tidak disiapin kira-kira Mas siapa konsultan pajaknya itu hanya dari ya, Mas ini. Oke, oke. ini ada pertanyaan lagi atau mungkin ada tambahan? Ini sih Pak, mungkin mau nanya dikit Silakan mungkin lagi. dari Mas Ucim Ini, atau Pak Wempi atau Coach Rohman Mas, masih adakah? Mas,
Halo Pak, ada suara masuk masih Pak? Halo Mas Ucim, Pak Ucim. Tadi Mas Halo, Diki ada yang Mas mau Diki mau tanya, ini mau bertanya Mas nambah Diki? pertanyaan Mas Tony. iya. Gimana? Ini maaf, maaf ganggu. Kok, bentar, kok malah nggak ada suara, Pak Tony. Halo Mas Tony, Halo. kayaknya Siap, terhalang. siap Mas Diki, nggak apa-apa, langsung aja. Ah, Eh, ini ada ini Mas Diki Mas. dari teman-teman apa namanya tim admin saya. Jadi mungkin kami kan selama ini kan masih latih-latihan aja untuk audiensi gitu dengan pelanggan. Cuman apa ya, kami kadang masih menekan-nekan nih skripnya bagusnya gimana. Kadang tuh kami fokus terlalu ke detail gitu. Nah, jadi kayak kemarin kan dikasih masukan kalau listriknya jangan dibahas tentang listrik bawah tanah, jangan gitu. Jadi kayak apa Ya. sih yang kira detail-detail yang nggak perlu apa disebutkan gitu. Nah, kayak misalkan Hmm, drainasenya kah itu juga ada hmm, titipan sih dari teman-teman kayak tentang drainase atau mungkin perabotan rumah tangganya dikasih apa gitu. hmm. Itu Ya, sih. ya oke. Baik ya. Untuk yang listrik ya, kemarin udah bener semua kok. Cuma listrik aja yang ini ya, jangan disebutin bawah tanah karena nggak Oke. mungkin rumah subsidi itu kita bisa upayakan listrik bawah tanah ya, karena PLN akan lepas tangan kalau terjadi apa-apa. Terus kemudian dari sisi teknis spek kabelnya itu juga berbeda dengan kabel yang di atas. Sedangkan kita ini Hmm. rumah subsidi, anggaran itu lebih banyak untuk membangun unit gitu. Jadi bangun unit aja betul-betul ada batasnya, Mas. Ya, Hmm. nanti RAB-nya ya kurang lebih ya, itu kisarannya 80, 85 begitu kan. Itu mulai dari pondasi sampai selesai semua loh segitu gitu kan. Nah, terus kemudian untuk fasum itu juga di sana ada pilihan antara beton sama paving kira-kira nanti bagus yang mana atau mungkin hemat yang mana. Jadi ini ceritanya kita itu bikin betul-betul penghematan. Sesuatu yang tidak diminta oleh pembeli, ya, karena pembeli dengan DP hanya 1%, kemudian 99% ke bank atau cicilan 1 jutaan, itu Hmm. yang terjadi, pembeli itu lebih takut nggak kebagian, Mas, daripada menuntut sesuatu. Jadi rumah Hmm. subsidi itu pembelinya nggak rewel, gitu. Karena memang nggak ada opsi-opsi, gitu. Ya, Jadi perabotan itu gitu itu nggak ada paling ya. Oke. apa perabotan apalagi. Iya Jadi kan yang gitu hubungannya ya. tadi tembok belakang aja enggak, Iya makanya enggak ya. padahal kan itu lebih, lebih urgent kan, gitu Iya. loh. Kalau nggak nanti Ya, kalau drainase air itu tapi benar ya. Berarti nggak pakai got terbuka gitu ya, bukan selokan terbuka. Kalau drainase air gini ya, ya. Ini saya sampaikan aja ya Pak Sugeng ya, apa-apa. supaya nanti Mas CEO juga tahu Ada bahwa kemarin gambaran. perencanaan, jadi gini Mas, total perencanaan kemarin itu baru setengah Mas. Ya, karena Oke. memang awalnya waktu itu Pak Sugeng itu hanya menginginkan kita tes pasar, Mm-mm. gitu loh ya. Tes pasar aja, bukan mencari pembeli tapi cari peminat. Ya, Mm-mm. nah, ya, tes pasar itu ceritanya, gitu ya. Nah, tapi kalau saya lihat tanah ini kan sudah dimiliki sendiri. Mm-mm. Kemudian ketika kita melaksanakan kan juga sayang banget ya kalau hanya tes pasar ya. Lebih baik ya kita laksanakan aja, betul-betul bukan tes pasar tapi betul-betul eh, sudah yakin gitu loh. Yakin kita betul-betul mau jualan atau mau membuat perumahan di sini gitu kan. Nah, kalau itu berarti nanti ya tinggal perencanaannya itu setengahnya itu dilaksanakan. Nah, di pelaksanaan atau di tahap kedua perencanaan itu baru kita ngomongin gambar kerja, kita ngomongin Hmm. RAB. Jadi kalau kemarin itu baru sebatas 3D, ya, 3D Mm-mm. animasi, fasad rumah, main gate, karena memang tujuannya yang penting bisa jualan dulu atau Mm-mm. bisa mencari peminat dulu, gitu loh. Seperti itu, Oke. ya, Oke. gitu. Ya, semuanya benar sih, nggak ada salahnya. Tapi kalau saya lihat sudah seserius ini, ya kita running aja. Dan begitu running, pantang kita mundur kan gitu. Iya. Seperti itu ya. Toh tanah sudah dimiliki. Kecuali tanahnya itu belum dimiliki. Kita lakukan tes dulu, nggak ada masalah. Mm-mm. Gitu. Oke. Seperti itu, Mas. Jadi Oke. kalau rumah subsidi itu ya fokus ke rumahnya. Tidak ada fasilitas atau jangan menjanjikan fasilitas yang lain ya. Fasilitas yang dimaksud itu ya
adanya air minum, adanya listrik gitu kan. Bukan air minum, sorry, air bersih. air bersih. Gitu. Ya. Oh ya itu Ya, betul. belum ada rencana sih ya. Kayak tandon segala macam Hmm. satu sistem kayak gimana. Hmm, itu nanti tergantung hasil surveinya aja. Oke, Kira-kira PDAM mengarahkan seperti apa. Gitu. oke. Kalau di Jawa, ngebor sumur udah nggak boleh. Ya, Mm-mm. jadi di situ harus dibikinkan untuk tandon air dan sistem pengambilan air atau pengelolaan air. Gitu. Mm-mm. Tapi masih gini ya, lebih baik itu memang survei sih. Di perumahan yang terdekat itu dia airnya dari mana, itu aja. Ikuti aja. Danau kalau nggak Ikuti. salah. Coba sih Kalau nanti. air Hmm. bagus Mas, di Gus, Iya, di danau tuh deras, Oh, ya. bagus ya. airnya deras, Hmm. DAM. Ya, berarti kan harus dibikinkan sistem pengelolaan air ya di situ ya. Apakah nyedot di situ kemudian dialirkan ke rumah-rumah atau bagaimana? Gitu. PDAM Gus, Seperti itu. Oh, PDAM loh, lebih bagus lagi dong. Ya dari Tinggal bikin surat masing-masing. aja, Mas. airnya deras. Iya, betul. Bikin Mm-mm. surat, tinggal bikin surat itu. Hmm. Oke, Bikin oke. surat, syaratnya apa, penuhi gitu. Oke. Baik, Mas Uci mungkin ada tambahan. Ya, mungkin sedikit saya tambahan. Ya, silakan. Terima kasih Pak Tony. Tadi memperdalam yang pertanyaan Diki yang terakhir tentang detail apa yang harus dipahamin ya kan untuk skrip ya. Skrip persiapan untuk audiens atau memperdalam produk knowledge ya kan ya. Iya. Nah, jadi nanti itu poin intinya itu terbagi 3. Yang pertama itu akses menuju ke lokasi. Nah, itu nanti Mm-mm. didetailin. Jadi ada tiga bab lah ya. Kita nyebutnya 3 bab. Bab yang pertama itu akses menuju ke lokasi. Nanti detailnya Mas Diki yang rinci aja nggak apa-apa. Baru yang Mm-mm. kedua fasilitas yang ada di dalam kawasan. Nah, fasilitas itu kayak tadi jalannya lebarnya berapa, main gate, one gate Mm. system, baru ada listriknya berapa volt gitu kan. Nanti Mm. airnya PDAM. Nah, itu fasilitas yang ada di dalam kawasan. Itu nanti di detail nggak apa-apa. Nah, yang terakhir itu cara mendapatkan unitnya rumahnya. Nah, bagaimana cara beli rumahnya? Nah, itu jadi ada 3 bab yang nanti di detail per masing-masing bab. Ya, itu yang Mm. nanti jadi produk knowledge. Itu aja yang nanti dipahamin. Oh Kalau ya yang Pak, maaf potong. Untuk yang cara mendapatkan unit itu kan kebetulan kami coba ke yang tambak rel. Jadi mereka sistemnya itu ngasih selembaran itu udah ngasih kertas tulisan detail tentang persyaratan-persyaratan itu. Jadi nggak apa resepsionisnya atau salesnya yang baca tapi kita apa pelanggannya baca terus baru respon gitu Pak. ya Jadi nggak nggak. apa-apa itu cara mereka yang menjelaskan tentang itu kan caranya mereka menjelaskan ke Mm-mm. calon customer untuk mendapatkan unitnya. Nggak apa-apa Oh, kita lihat aja. Nanti cara Bukit Raya menjelaskannya nanti berbeda supaya lebih oke. detail, lebih komunikatif. Tapi itu Oh hanya boleh untuk boleh. pelajaran aja. Tapi Oke ada Pak. 3. Jadi yang pertanyaannya tadi tentang apa aja yang harus didetailkan. Jadi ada Mm-mm. 3. Bab pertamanya itu tentang akses menuju ke lokasi. Nah, Mm-mm. itu Terus nanti Mas Diki yang berikutnya, detailin. Lalu mm-mm. yang kedua, bab tentang Fasilitas. fasilitas yang ada di dalam kawasan. Mm. Itu nanti Mas Diki yang detailin. Nanti dia dirubah jadi dikonversi jadi skrip. Baru yang ketiga itu bagaimana cara mendapatkan unitnya. Mm-mm. Itu nanti yang didiskusi sama tim, bagaimana cara ngatur supaya jadi dialog skrip dialog gitu ya untuk mau Mm-mm. presentasi. Nah, baru selanjutnya yang ini mungkin tambahan itu Mm-mm. tentang ini masalah perizinan karena memang perizinan ini kan rencananya eh, berjalan paralel antara pengurusan sertifikat dengan perizinan untuk perumahan. Ini sih paling nanti kita apa pengen minta update-nya aja yang terkini mungkin tiap minggu tentang perjalanan yang masalah sertifikatnya aja sih, masalah Mm-mm. tanahnya aja. Nah, itu aja sih mungkin yang tambahan dari saya, Pak Tony. Nanti kita bisa lanjut lagi di eh, pertemuan selanjutnya nih untuk masalah Oke, perizinan. baik ya. Ya, baik. Jadi gini,
Ini Mas CEO kalau semua ilmu kita berikan malam ini pusing juga dia. Gitu kan. Jadi ya kan, jadi pelan-pelan aja, santai. Ini kan baru paling tidak itu tahu ternyata rutenya begini. Ya yang namanya CEO itu kan memang harus tahu semuanya. Tahu, tidak harus bisa, tapi tahu. Nah, baru kemudian nanti pikirkan, berarti kan ada pendelegasian-pendelegasian. Ada tentang penjualan, delegasikan ke marketing, biar dia berlatih. Kita mungkin sesekali cek aja, tidak harus setiap hari mendampingi mereka berlatih, nggak harus gitu loh. Tapi cobalah mengisi posisi-posisi mungkin lebih urgent yang bersifat direksional ya. Skalanya skala ownernya itu tadi mulai fokus ke SKPT, bahwa SKPT ini wajib beres. Siapa yang ngurus SKPT, nomornya berapa, ya nomor HP-nya supaya bisa dihubungi. Kemudian kita nanya prosesnya sampai di mana sesekali kan begitu. Terus kemudian mulai memikirkan tadi notarisnya, kira-kira notaris siapa ya gitu. Jadi kalau setiap hari diisi hal-hal begitu, itu insya Allah ya lama-lama penuh juga. Gitu. Oke, gitu ya. Gitu. Jadi tidak harus langsung satu malam tahu semua kayak secara teori ngapalin itu nanti masnya malah jadi bingung gitu loh. Santai aja. Atau di setiap tahapannya itu ada kami yang bisa dimintain pertanyaan gitu ya di grup gitu. Nah, nanti kalau memerlukan ada hal-hal urgent kepingin meeting ya disampaikan, kemudian kita bikinkan link atau mungkin konferensi lewat WA saja, tidak ada masalah. Gitu. Siap, oke ya. Mungkin itu dulu ya. Ini sudah 21.00 ya, kurang 2 menit. Ya, tentu mudah-mudahan di proyek pertama ini kita semuanya dilancarkan. Ini saya kembalikan ke Pak Wempi ya, dari saya cukup sekian. Monggo, Mas Wempi, silakan. Terima kasih Mas Tony atas paparannya untuk malam ini. Izin saya buat resume sederhana dulu untuk resume notulen meetingnya nanti akan segera kami buatkan Pak Sugeng, Mas Kiki untuk detailnya seperti apa. Terima kasih. Siap. Jadi untuk kalau kita merangkum poin krusial dari pemaparan awal kita tadi, kabar baiknya Bukit Raya ini sudah memiliki amunisi teknis yang sangat mumpuni, mulai dari lahan, desain, hingga marketing tools sudah di tangan. Namun tantangan sesungguhnya itu nggak di perumahan subsidi, bukan pada konstruksinya, melainkan pada ekosistem bisnisnya. Itu kenapa dalam waktu 6 hari ke depan kita telah sepakat untuk menahan diri dari pembangunan fisik terlebih dahulu, tapi kita akan menggunakan waktu kursus ini untuk menguji 3 target utama, mulai dari legal dan layak, bankable, dan profitable. Nanti sebagai langkah nyata pertama, kita akan langsung bergerak untuk menuntaskan SKPT-PT, memilih notaris pendamping, yang ahli di pemecahan sertifikat tentunya, menyusun visibility study, ya, yang ketat angka ini yang nantinya akan kita gunakan nafas untuk yang harus menguntungkan bagi perusahaan tentunya. Kami Infinimo memahami bahwa untuk pengelolaan perizinan dan pembiayaan ini juga pastinya akan butuh intensitas waktu yang tentunya nggak sedikit dari Mas Diki selaku CEO yang nantinya. Terima kasih banyak atas diskusinya untuk yang luar biasa malam ini. Coach Rohman, kemudian Mas Tony, Mas Ucim, Pak Sugeng, Mas Diki. Kami segera akan merapikan poin-poin kesepakatan nanti dalam bentuk notulen. Dan kita akan review bareng, Mas. Dan kita akan buat step selanjutnya di next kesempatan. Terima kasih banyak. Saya tutup untuk meeting Zoom malam hari ini. Selamat malam, sehat selalu, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.